Baiklah, ceritanya berkisah tentang dua karakter yang bertemu saat masih anak-anak di sebuah rumah sakit, namun setelah pertemuan itu, mereka akhirnya bertemu lagi bertahun-tahun, kemudian saat sang protagonis pindah ke sekolah anak laki-laki itu, tapi sekarang anak laki-laki itu tidak lagi begitu muda. Dan terlebih lagi, dia adalah salah satu pembuat onar di sekolah. Pertemuan pertama mereka bukanlah yang terbaik dan mereka bahkan tidak saling mengenali. Suasananya terasa penuh ketegangan dan sang protagonis kemudian memutuskan untuk mengabaikannya karena dia adalah pembuat onar di sekolah. Selama masa sekolahnya, dia akhirnya berteman dengan seorang gadis dan mereka menghabiskan banyak waktu bersama. Namun temannya itu ternyata naksir pada anak laki-laki dari masa kecilnya, dan sepertinya rasa suka itu hanya bertepuk sebelah tangan karena pria itu tampaknya tidak tertarik sama sekali. Karena temannya, sang protagonis mencoba mengabaikan semua interaksi awal mereka, tapi sepertinya pria itu senang memprovokasinya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak berbicara dengannya, demi temannya. Tapi sepertinya, takdir telah menuntun jalan bagi mereka berdua membuat mereka bertemu beberapa kali dalam situasi yang berbeda. Dan mereka akhirnya menjadi lebih dekat. Tapi karena temannya naksir pada pria itu, sang protagonis menyadari bahwa mungkin dia tidak punya kesempatan dan pilihan terbaik adalah menyerah pada perasaan itu yang membuat situasi semakin rumit karena temannya terus mengejar pria itu. Dan sang protagonis selalu merasa canggung berusaha menghindarinya sebisa mungkin. Namun seolah-olah mereka ditakdirkan. Bahkan saat dia mengabaikannya, jalan mereka bertemu beberapa kali di sekolah yang sama yang menempatkannya dalam situasi yang cukup rumit. Saat pria itu akhirnya mengaku bahwa dia sebenarnya menyukainya. Nah, apa yang akan kamu lakukan dalam situasi itu? Mari kita langsung mulai saja ceritanya. Judulnya adalah Can You Hear Me dan aku sudah merangkumnya sampai chapter 26. Cerita ini dimulai beberapa tahun yang lalu. Para dokter memindahkan seorang wanita di atas tandu yang ditutupi dengan kain putih bernoda darah, sementara seorang anak mengamatinya di malam yang dingin dan sunyi. Anak itu memperhatikan tangan wanita di atas tandu yang tak bergerak. Bayangan ibunya yang terbunuh terus berputar di benaknya. Putra wanita itu merasa seolah-olah dia tersesat dalam kegelapan tanpa udara. Dia membayangkan bahwa satu-satunya jalan keluarnya adalah kematian dan tepat saat dia hendak menyerah, seorang gadis bertanya apa yang sedang dilakukannya. Dengan mata berkaca-kaca, anak itu menatap sosok di depannya yang tampak seperti secercah cahaya di ujung terowongan, duduk di kursi dengan pakaian anggun dan mata yang penuh rasa ingin tahu. Gadis kecil itu meraih tangan anak laki-laki itu sambil mencari sesuatu di dalam tas biru kecilnya. Kemudian dia meletakkan sebuah permen stroberi di tangan anak laki-laki itu. Dia berkata pada anak laki-laki kecil itu bahwa mungkin dia sedang dalam situasi yang buruk saat itu, tetapi pada akhirnya hidup akan memperlakukan semua orang dengan sama. Gadis itu berkata bahwa ibunya memberitahunya kalau hidup itu seperti buah plum, selalu terasa asam sebelum menjadi manis, yang membuat anak laki-laki itu terkejut. Setelah mengatakan bahwa jika dia bisa bertahan sedikit lebih lama, hidupnya akan membaik, gadis kecil itu berdiri untuk pergi saat anak laki-laki yang putus asa itu menanyakan namanya. Sambil tersenyum, gadis dengan tanda kupu-kupu di pipinya melambaikan tangan sambil berkata bahwa itu adalah rahasia dan jika takdir mengizinkan mereka akan bertemu lagi bertahun-tahun kemudian. Hari itu cerah dan indah tapi sangat panas di tengah musim panas. Seorang pria berkeringat karena kepanasan saat sedang mengevaluasi seorang murid. Guru sastra itu berkata bahwa dia menaruh harapan besar pada murid pindahan itu saat si murid memberinya sehelai kain putih kecil. Lin Weixia, gadis pindahan dengan tanda kupu-kupu di pipinya yang kini berusia 17 tahun, berterima kasih atas pujian sang guru dan menyatakan akan melakukan yang terbaik agar tidak mengecewakannya. Sambil menyeka keringatnya, guru itu berkomentar bahwa sekolah sudah memberikan penawaran lain kepada gadis itu dan mengungkapkan keterkejutannya karena dia menerima tawaran tersebut. Kali ini gadis muda itu berkata bahwa dia punya alasan untuk menerima tawaran sekolah. Sebuah papan nama menunjukkan kelas 3 tahun kedua. Ruang kelas tersebut berantakan karena keributan para murid yang bermain dan mengobrol. Sang guru memukul sesuatu yang terbuat dari kayu untuk membuat suara, menarik perhatian dan meminta para siswa untuk diam, menyuruh mereka untuk menyambut teman sekelas baru mereka. Gadis muda itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Lin Weixia dan berkata senang bertemu dengan mereka. Lalu kelas dengan cepat dipenuhi bisikan dan spekulasi tentang gadis itu. Dia bertanya pada guru di mana dia harus duduk, dan gurunya menjawab kalau dia bisa duduk di mana saja yang kosong. Seorang anak laki-laki mengangkat tangannya dan memberitahu kalau ada kursi kosong di sebelahnya. Sang protagonis berjalan ke tempat itu sambil menerima tatapan semua orang di ruangan. Gadis-gadis lain berkomentar untungnya dia tidak duduk di sebelah Ban Shang karena tidak banyak gadis yang pantas duduk di sebelahnya. Sang protagonis melihat sebuah meja kosong dengan buku catatan bertuliskan nama yang baru saja disebutkan para gadis. Dia duduk di sebelah anak laki-laki yang memperkenalkan dirinya sebagai Ning Chao, dan setelah memperkenalkan dirinya dia bertanya apakah anak laki-laki itu juga direkrut oleh sekolah. Dia menjawab bahwa sekolah untuk menjaga reputasinya secara berkala merekrut beberapa siswa yang berada di bawah perawatan sosial, dan mereka ini disebut siswa F seperti dirinya.
Dia juga berkomentar bahwa hierarki sekolah agak konyol, tapi gadis itu akan segera mengerti. Dia hanya menjawab penasaran tentang bagaimana keadaannya mulai sekarang. Guru mengumumkan akhir kelas dan perwakilan kelas harus mengumpulkan tugas. Dia setelah keluar kelas menuju ke toilet wanita. Gadis-gadis di toilet wanita menyayangkan ketidakhadiran seseorang di sekolah, dan fakta bahwa mereka telah berdandan untuk anak laki-laki yang bolos kelas. Mereka bercanda menggoda bahwa dia hanya peduli pada bola basket dan astronomi, dan mungkin tidak punya ruang untuk hal lain. Ketika pintu kamar mandi terbuka, salah satu gadis di dalam tersenyum hangat. Menyapa Gia dengan namanya, mengatakan bahwa dia pikir Gia berbohong saat menyebut akan datang ke sekolah ini. Di teras temannya terkesan Gia memutuskan untuk pergi ke sekolah ini, berkomentar bahwa nilai ujiannya hampir lebih baik daripada siswa terbaik di institusi itu. Karena penasaran, sang protagonis bertanya siapa siswa terbaik di sekolah. Sambil tersipu, teman gadis itu menyebutkan nama Bun Sheng, nama yang sama yang disebutkan banyak gadis. Dia hanya bertanya apakah dia pria dari observatorium, yang disetujui oleh si dia mengatakan bahwa dia mungkin mendengar gadis-gadis lain membicarakannya, dan faktanya observatorium itu miliknya, karena keluarganya menyumbangkan 2 gedung ke sekolah. Melihat temannya hanya bermain-main dengan ponselnya, Sajia bertanya apa yang sedang dilakukannya. Dan sang protagonis menjawab bahwa dia sedang mengirimi pesan pada Banceng untuk menyerahkan PR bahasa Mandarinnya karena dia harus membawanya ke guru. Dengan bersemangat, Sajia mengumumkan bahwa dia akan membantu perwakilan kelas dengan mengambil ponsel dari tangannya. Dia kemudian mulai mengetik di ponsel temannya itu dengan sangat bersemangat. Temannya berkata bahwa pekerjaan rumah itu akan dikirimkan pada hari Sabtu, jam pukul 5 sore, dan dia akan pergi mengambilnya menggantikan Zia, dan dengan cepat meminta bantuan temannya untuk memutuskan pakaian apa yang akan dikenakan untuk acara itu. Pada Sabtu sore di sebuah warnet di lingkungan itu, Sia tahu bahwa sekolah barunya tidak mengizinkan siswa bekerja, jadi hari ini akan menjadi hari terakhirnya. Ketika sesuatu di depannya menarik perhatiannya, 2 pria tampaknya sedang berkelahi satu sama lain. Gadis itu dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelepon keamanan, memberitahu bahwa dia adalah resepsionis di warnet dan ada orang yang membuat masalah di dalam. Seseorang melemparkan kartu identitas ke meja saat pergi. Pria itu berkata bahwa dia akan membayar kerusakan yang disebabkan oleh perkelahian mereka. Ketika Zia mengambil kartu identitas itu, dia melihat nama yang tidak asing, Ban Shang. Begitu dia menyadari siapa orang itu dan takut apa yang mungkin terjadi pada anak laki-laki yang diseret pergi, dia berlari mengejar mereka di tengah hujan. Ban dan teman-temannya berada di sebuah gang dengan pria itu memohon di kaki mereka. Meskipun pria itu memintanya untuk berhenti memukulinya. Ben berkata sudah terlambat untuk itu. Sang protagonis tiba pada saat itu memanggilnya. Itu membuatnya lengah, namun saat dia menatap wajahnya, dia melihat tanda kupu-kupu di dekat matanya dan teringat gadis kecil dari masa lalu. Semua orang terdiam bereaksi terhadap kemuncul, dan mengangkatnya untuk diletakkan di bahunya, mengatakan pada anak laki-laki yang berlutut di depannya bahwa seseorang memohonkan ampunan untuknya, jadi mungkin dia bisa pergi dengan harga dirinya. Bahkan sebelum anak laki-laki itu sempat berterima kasih, Ban menyelesaikan kalimatnya, mengatakan bahwa dia bisa menjaga harga dirinya sambil dipukul sedikit lagi, tapi sang protagonis menarik lengan bajunya sebelum dia bisa melanjutkan. Hal ini membuatnya terkejut. Sang protagonis mempertanyakan mengapa dia menggunakan kekerasan, bukannya bicara baik-baik. Namun seorang anak laki-laki di belakang menjadi panik dan bertanya apa yang dikatakan gadis itu, tapi dia dihentikan oleh Ben. Si pembuat onar itu lalu menjatuhkan tongkat pemukulnya ke tanah, membuat anak laki-laki yang masih berlutut itu ketakutan. Tak lama kemudian, Ban menyuruh anak laki-laki yang ketakutan itu untuk pergi dari sana, dan dengan cepat anak itu berlari pergi sambil berterima kasih padanya. Zia bertanya, bukankah dia sudah punya janji dengan si Jia untuk mengumpulkan tugas dan apa yang dia lakukan di sini? Ban hanya menghela napas menghembuskan asap dari rokoknya, yang baru saja diisapnya. Sambil membuang rokoknya, dia berkata, kalau dia tidak suka gadis yang mengambil inisiatif, tapi karena gadis itu mengejarnya seperti ini, dia mungkin akan tertarik. Menyadari ketertarikan yang aneh itu, sang protagonis mundur selangkah. Ponselnya mulai bergetar di dalam sakunya. Betapa terkejutnya dia, ternyata itu si Jia yang sedih karena telah menunggu Ban selama 2 jam tanpa dia muncul. Dia dengan cepat membalas pesan temannya untuk mengirimkan lokasinya, karena dia akan menjemputnya. Merasa kesal dan tanpa mengatakan apapun pada pria itu, dia langsung berlari menerobos hujan menuju temannya. Salah satu anak buahnya berkata mereka juga harus pergi, karena sepertinya badai akan datang. Ban hanya menepuk kepala anak yang lebih muda dan menyuruh mereka untuk pergi. Dia tidak bisa menahan rasa sedikit kecewa, karena sepertinya gadis itu tidak mengenalinya dari masa kecil mereka. Hujan turun dengan deras di suatu tempat. Si Jia sedang menangis ketika sang protagonis memakaikan jaketnya sambil meminta maaf, mengatakan dia terjebak macet, itulah sebabnya dia terlambat. Sambil menangis, temannya memeluk Zia dengan erat berterima kasih padanya. Sambil menenangkan temannya, sang protagonis berkomentar bahwa lain kali jika tidak ada yang datang, dia tidak seharusnya menunggu. Dengan canggung, gadis itu hanya berkata bahwa dia bosan.
Keduanya bersiap untuk pergi ketika si Jia dengan raut wajah sedih mulai berbicara tentang hari ini, tapi sang protagonis meyakinkannya bahwa dia tidak akan memberitahu siapapun apa yang telah terjadi di sana. Keduanya berjalan berbagi satu payung di tengah hujan lebat sampai temannya berhenti dan meminta untuk berhenti sejenak karena dia perlu membeli sesuatu. Sambil tersenyum, dia bertanya kepada seorang penjual apakah mereka menjual rokok merek tertentu, yang dengan cepat dijawab oleh penjual itu bahwa rokoknya sudah habis dan menawarkan merek lain. Dengan canggung dia berkomentar bahwa pria itu hanya menyukai merek tersebut. Zia tidak begitu mengerti apakah pria seperti Ban Shang benar-benar sepadan dengan semua usaha ini. Keesokan harinya, Zia sedang mengisi botol airnya ketika beberapa gadis mulai mengomentari dirinya yang merupakan murid baru. Begitu salah satu gadis itu menyentuh lengannya dan memanggilnya, dia memperhatikan pita biru di seragamnya berkomentar bahwa dia tidak tahu kalau Zia adalah siswa kelas F. Zia yang tidak mengerti menjawab ya. Hal ini membuat gadis itu kesal dan jijik bahkan sampai mengelap tangannya dengan serbet. Saat mereka berjalan pergi, gadis-gadis lain berkomentar bahwa penampilannya cantik, tapi sayang sekali dia adalah siswa kelas F. Teman sekelas Zia memintanya untuk mengabaikan para siswa kelas A karena mereka selalu bersikap sombong terhadap siswa kelas F. Saat berjalan kembali ke kelas, gadis itu berkomentar bahwa dia duduk sangat dekat dengan Zia di kelas. Sebelum gadis itu menyebutkan namanya, sang protagonis menunjukkan bahwa dia tahu namanya adalah Fang Mo. Ini membuat gadis itu tersenyum gembira ketika mengetahui bahwa Zia sudah tahu namanya. Sedikit bingung dengan apa yang terjadi, Zia memutuskan untuk bertanya mengapa gadis-gadis itu memanggilnya siswa kelas F. Mo kemudian menjelaskan bahwa siswa kelas A memakai dasi kupu-kupu merah, dan siswa kelas F memakai dasi kupu-kupu biru, begitulah cara mereka membedakan diri. Masih bingung, dia bertanya apa perbedaan antara siswa kelas F dan siswa kelas A. Siswa kelas A biasanya berasal dari keluarga terpandang dan mendapatkan nilai bagus, jadi mereka selalu menjadi yang terbaik di bidangnya sejak lahir. Namun siswa kelas F lebih kompleks karena beberapa mendapat nilai jelek, beberapa berasal dari keluarga biasa atau merupakan murid pindahan dari sekolah lain, dan dianggap lemah serta biasa-biasa saja. Pada dasarnya mereka adalah murid dari kelas sosial berbeda yang kebetulan berada di sekolah yang sama. Tapi murid kelas A cenderung merendahkan murid kelas F yang biasanya hanya mengabaikan murid kelas A ketika tiba-tiba si Jia memeluk sang protagonis dari belakang, mengatakan kalau dia sudah mencarinya. Sementara gadis berkacamata itu hanya mengucapkan selamat makan siang di kantin si Jia, berbagi makanan dengan She, mengatakan semuanya dibuat oleh pengurus rumahnya. Sang protagonis memberikan minuman kepada temannya, mengatakan itu adalah soda rendah gula yang mungkin akan lebih disukainya. Murid lain yang melihat adegan itu berkomentar bahwa mereka benar-benar sangat cantik, tapi bagaimana bisa Liu Xijia makan dengan seorang murid kelas F? Namun keduanya terus berada di dunia pink mereka sendiri sampai penyebab perselisihan masuk ke kantin teman Ben yang memanggilnya kakak. Sedang stres, dan mengatakan bahwa pria berkacamata itu telah mencuri uang dari seorang nenek bahkan setelah dihukum 2 kali. Namun begitu Ben menyadari kehadiran Gia, dia meminta temannya untuk berhenti dan tidak membicarakan topik itu lagi. Keduanya sedang makan dengan tenang sampai Gia menjadi sangat bersemangat dan memanggil Gia yang tidak mengerti apa-apa, tapi temannya sangat senang karena Ben datang untuk makan di kantin. Tiba-tiba dia berdiri, mengambil gelas. Gia mengklaim bahwa dia akan bertukar gelas dengan temannya karena pria itu suka minuman manis. Jadi dia akan membawa gelas itu kepadanya dan mengambil kesempatan untuk bertanya tentang janji yang dia lewatkan. Sambil bersenandung, gadis muda itu berjalan pergi, tampaknya tidak terlalu tertarik. Ben bahkan tidak melihat gadis malang itu saat dia berbicara, yang membuat sang protagonis sedikit kesal karena sikapnya. Si Jia dengan cepat kembali, mengatakan dia sangat senang karena Ben menerima minumannya meskipun ada minuman lain di mejanya. Karena penasaran, sang protagonis bertanya tentang janji di akhir pekan. Dan temannya menjawab bahwa pria itu telah meminta maaf karena tidak datang karena terjadi sesuatu yang tidak terduga, dan karena pria itu memutuskan untuk meminum minumannya, dia memutuskan untuk memaafkannya. Saat itulah Zia melirik ke samping untuk menatapnya dan menyadari tatapan Ben tertuju padanya. Dia mengambil minuman yang diterimanya dan menusuk tutupnya dengan sedotan untuk meminumnya sambil menatapnya dengan senyum provokatif. Saat dia meminum minumannya menyadari tindakan pria itu, dia hanya berbalik sedikit malu bertanya-tanya apakah pria itu melakukannya dengan sengaja. Kedua teman sekelas itu sedang berjalan ke kelas mereka ketika gadis berkacamata itu bertanya tentang keributan di dalam kelas. Sekelompok gadis sedang membicarakan tentang merapikan riasan mereka untuk menarik perhatian seseorang ketika Mo menyadari alasan keributan itu. Ben telah kembali masuk kelas. Seorang teman sekelas bertanya apakah dia melihat pertandingan basket tadi malam ketika sang protagonis melewatinya. Ben mencoba untuk diam-diam memperhatikan apakah gadis itu masih mengabaikannya, dan ternyata memang benar. Mo berkomentar bahwa Ben berasal dari keluarga yang sangat kaya dan mendapat nilai bagus meskipun dia bersikap dingin. Para gadis menyukainya karena penampilan dan kecerdasannya, dan kemudian dia bertanya apakah saya bisa melihat tato yang ada di bunga lili hitam yang menurut rumor ia tato untuk menghormati gadis yang dicintainya meskipun itu melanggar peraturan sekolah.
Temannya menambahkan bahwa dia mungkin hanya tertarik pada gadis-gadis peringkat A. Namun percakapan mereka terpotong saat dia melemparkan buku latihan ke atas meja. Mengatakan bahwa ini adalah latihan bahasa Mandarin miliknya, dan lain kali dia harus menyuruh orang lain untuk mengambilnya. Semua orang di ruangan itu terkesan bahwa Ban Shang yang terkenal berbicara dengan seorang murid peringkat F. Bahkan temannya pun bersemangat, tapi itu lebih karena Xia bahkan tidak menanggapinya. Sang protagonis menyimpan buku catatannya, sedikit kesal karena itu adalah nada yang sama yang dia gunakan malam itu. Kemudian sebuah suara dari pengeras suara sekolah meminta semua siswa untuk segera berkumpul di lapangan untuk apel motivasi semester baru bahwa OSIS akan melakukan razia seragam dan perilaku kelas. Semua siswa menuju ke lapangan. Mereka sedang menuruni tangga ketika Mo menyadari bahwa Xia tidak mengenakan tanda pengenalnya di seragam. Dia kemudian kembali ke kelas untuk mencari lencana miliknya dan meminta teman sekelasnya untuk menunggunya di lapangan. Lorong itu kosong saat gadis itu berjalan melewatinya, mencari lencana identitasnya, dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa kehilangannya. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat sepasang sepatu kets putih dan sebuah tato bunga bakung di kaki kiri berhenti di depannya. Ben sedang menatapnya dengan senyum kecil di wajahnya sampai dia mengulurkan tangannya dan bertanya, apakah ini yang sedang dicarinya? Dia mengambil lencana itu berterima kasih padanya, tetapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia mencondongkan tubuh lebih dekat mengatakan bahwa dia tidak menemukan yang lama tetapi membuat yang baru sambil menunjukkan semua pesonanya. Dia mundur selangkah mengatakan bahwa gadis itu berutang $12 untuk itu, dan pergi bahkan sebelum dia bisa menjawab. Hati gadis malang itu tidak akan kuat menahan semua ini, dan dia bertanya-tanya mengapa pria itu menolongnya. Lapangan sekolah pun segera dipenuhi oleh para siswa setelah pengumuman pertemuan motivasi untuk semester baru. Sambil berbisik Mo bertanya pada Xia apakah dia sudah menemukan lencana identitasnya karena OSIS akan segera melakukan pemeriksaan, jadi rambutnya tidak boleh menutupinya. Tiba-tiba seseorang meneriakkan nama Lin Weixia, ketua OSIS yang berambut merah itu bertanya, apakah Wuxia sudah hafal peraturan sekolah dan bahwa dia punya waktu 1 menit untuk mengikat rambutnya. Namun sang protagonis menjelaskan bahwa dia tidak bisa mengikat rambutnya saat itu, dan situasinya sudah dijelaskan kepada para guru sebelum dia masuk sekolah. Dengan nada menghina si rambut merah bertanya, apakah yang disebut siswa kelas F ini sudah mulai besar kepala dan mempertanyakan apakah Lin berpikir bahkan OSIS tidak bisa mengendalikannya. Tapi tiba-tiba gadis itu menghentikan kalimatnya dan mendekat bertanya apakah Xia begitu miskin sampai-sampai tidak bisa membeli ikat rambut. Semua orang di sekitar yang mengikuti situasi itu mulai menertawakan gadis berambut gelap itu memanggilnya pengemis tak tahu malu kecuali teman sekelasnya. Semua yang lain terus menertawakan gadis itu dan mengejeknya karena menjadi siswa kelas F. Namun sang protagonis tetap berdiri tegar dan mengatakan bahwa dia sudah menjelaskan situasinya kepada para guru, jadi jika gadis itu punya masalah, dia harus bertanya pada mereka. Ini membuatnya semakin jengkel. Kemudian dia maju ke arah Xia mengklaim bahwa jika dia sudah masuk sekolah itu, dia harus mengikuti aturan dan dia sendiri yang akan mengikat rambut gelap Lin. Tiba-tiba seseorang berteriak agar mereka berhenti dan memegang tangan gadis sombong itu yang dengan cepat melepaskan diri. Tetapi terkejut melihat si Jia yang meminta teman sekelasnya untuk tidak menyalahgunakan jabatannya dan berhenti mengganggu Xia. Bingung si rambut merah bertanya mengapa si Jia membela siswa kelas F itu dan apa hubungannya dengannya. Mendengar pertanyaan itu dia teringat kejadian sebelumnya saat dia sedang kesal di tengah hujan dan Wuxia datang menolongnya membantunya dan mengantarnya pulang. Dengan tatapan berwibawa dan percaya diri, si Jia menjawab bahwa gadis berambut gelap di belakangnya adalah temannya. Hal ini membuat si rambut merah berbalik dan pergi. Sambil bertanya-tanya apa yang begitu istimewa tentang siswa kelas F itu yang menimbulkan komentar dari semua orang di sekitar. Xia hanya bisa memikirkan betapa senangnya dia dianggap sebagai teman. Temannya meyakinkan bahwa dia akan tetap di sisinya. Sementara itu 3 orang pria mengamati mereka berdua sambil berkata bahwa popularitas akan meledak jika Jung berpacaran dengan Sujia, dan yang lain mengatakan bahwa murid baru itu cantik meskipun dia adalah siswa kelas F. Dengan tatapan jahat si brengsek pirang itu berkata bahwa sangat mudah untuk menaklukkan siswa kelas F karena mereka akan senang dengan apapun yang mahal dan memberi komentar yang tidak perlu tentang kaki. Xia mengatakan bahwa kakinya putih dan jenjang dan sepertinya enak untuk disentuh. Tiba-tiba sebuah tangan mencengkeram bahu si pirang dengan erat dan memanggil namanya. Dengan tatapan mengancam Sheng berkata dia ingin membicarakan sesuatu dengan si pirang itu dan bertanya apakah mereka bisa bicara di tempat lain. Kemudian desas-desus menyebar di sekolah keesokan harinya orang-orang membicarakan tentang dugaan perkelahian antara si pirang dan Ben. Karena komentar tidak menyenangkan yang dibuat Jung tentang si Jia teman Ben mendengar desas-desus itu dan dengan cepat berlari ke ruang kelas temannya. Dengan mata penuh harap, dia menghampiri meja pria itu memanggilnya bos Ban menarik perhatiannya dan juga gadis di belakangnya. Sambil berbisik anak laki-laki itu bertanya apakah benar dia berkelahi dengan si pirang bodoh itu karena si Jia.
Namun Ban tidak menjawab dan hanya menatapnya sepertinya tidak menyukai komentar itu sama sekali. Merasa gugup dia pun menyerah. Dan berkata dia tidak akan bertanya lagi tentang apa yang terjadi kemarin. Mengalihkan pembicaraan anak laki-laki itu mendekat untuk melihat kertas di mejanya. Dan melihat bahwa dia mendapat nilai 98% dalam ujian. Hal ini menarik perhatian Lin yang duduk di belakang mereka ketika dia mendengar nilai yang didapat pemuda itu. Gadis itu melihat dengan rasa ingin tahu sementara teman Ban dengan antusias memintanya untuk membagikan rahasianya mendapatkan nilai setinggi itu. Kemudian Ban hanya melemparkan sekotak susu ke tangan pria yang lebih pendek itu mengatakan bahwa dia harus minum banyak susu agar menjadi pintar. Zia hanya tersenyum dalam diam, menganggap situasi di antara keduanya lucu. Dia terkesan karena ujian di sekolah itu memang sangat sulit. Dan jika Ben Shang mendapat nilai setinggi itu, dia benar-benar cerdas dan dia harus bekerja keras untuk mengejarnya. Tiba-tiba Ben mengeluarkan cangkir entah dari mana dan menuangkan sedikit soda ke dalamnya. Rupanya cangkir itu berisi sejenis minuman plum asam, yang jika dicampur dengan soda menjadi agak asin dan temannya terkesan karena dia menyukai minuman seperti itu. Dan dengan seringai dia berkata bahwa akhir-akhir ini dia mulai lebih menyukai minuman asin daripada yang manis. Hal ini membuat sang protagonis mencoret perhitungan fisika yang sedang dikerjakannya. Dan merasa malu mungkin itu adalah minuman yang dia minum tempo hari. Para siswa berjalan melewati koridor institusi. Saat istirahat sementara si Jia dan Jia sedang berbicara khawatir jika dewan siswa masih mengganggunya. Sang protagonis menyangkalnya tetapi si Jia penasaran bagaimana temannya berhasil menemukan lencana namanya. Dia kemudian mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak menemukannya. Dan Ban Shang membuatkan yang baru meskipun dia tidak tahu bagaimana atau mengapa. Kemudian si Jia menyebutkan bahwa anak laki-laki itu sangat baik. Telah memulai dunia bisnis sejak dini untuk menjadi makmur secara finansial, dan juga bertanggung jawab membuat lambang seragam sekolah, dan diakhiri dengan mengatakan bahwa karena dia memiliki keluarga yang sangat kaya, dia mungkin tidak bertindak seperti itu demi uang. Zia berkomentar bahwa dia mendengar itu kemarin karena temannya tetapi sebelum dia bisa selesai, si Jia memberitahunya untuk tidak menyebarkan rumor itu. Merasa malu dia tersipu malu saat mengakui bahwa dia sudah lama menyukai Sheng. Berkomentar bahwa dia berbeda dari pria lain karena dia sangat menyukai astrologi, sehingga dia menghabiskan 2 bulan mencari sebuah bintang. Dan selain itu dia juga telah berkeliling dunia untuk berlatih menyelam. Sementara itu, si Jia mengatakan bahwa dia bahkan tidak bisa memahami koordinat sebuah bintang. Dan akan tenggelam di laut yang membuatnya sedih karena tidak bisa memahami hobinya dengan sempurna. Sang protagonis meraih tangan temannya dan berkata dia tidak pandai menghibur orang tetapi memintanya untuk tidak berusaha terlalu keras demi pria itu. Ya ampun akan semakin sulit bagi romansa ini untuk terjadi dengan si Jia yang begitu jatuh cinta seperti ini. Sambil memegang tangan si Jia temannya memintanya untuk membantunya memenangkan hati pria itu. 2 hari kemudian Zia dan Mo sedang meninggalkan kelas mereka ketika gadis berambut pendek itu berkomentar betapa beruntungnya temannya itu. Karena berhasil menemukan lencana identitasnya. Dan karena si Jia turun tangan dengan Dewan karena akan sangat sulit bagi Zia untuk menangani situasi itu lagi sebagai siswa kelas F. Sang protagonis menjelaskan bahwa dia tidak menemukan lencana identitasnya bahwa sebenarnya Ben yang memberikannya tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Seseorang tiba-tiba memanggil Zia mengatakan bahwa akhir pekan ini adalah hari ulang tahun Shengran jadi dia diundang. Aku rasa Shengran adalah gadis berambut merah dari Dewan Siswa. Merasa tidak tertarik, Zia meminta maaf mengatakan dia punya janji akhir pekan itu. Merasa kesal gadis itu menjawab bahwa itu tidak masalah, karena tugasnya hanya untuk mengundangnya. Mo terkesan dan mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengundang siswa kelas F, jadi mungkin ini adalah kesempatan untuk pergi. Tapi protagonis kita mengatakan bahwa keluarganya punya toko kelontong jadi dia selalu membantu di akhir pekan. Kembali ke topik sebelumnya. Dia berkomentar kalau dia terkesan karena Ban Shang yang merancang seragamnya, jadi mungkin itu idenya untuk memberi warna berbeda pada dasi kupu-kupu. Temannya berkata dia tidak tahu detailnya, tapi ketika seorang siswa menanyakan ini pihak sekolah hanya berkomentar bahwa itu adalah tradisi. Kembali ke kelas Sagia meminta Zia untuk melihat ponselnya menanyakan apakah dia juga diundang ke pesta akhir pekan itu mengatakan mereka bisa pergi bersama. Dan sangat antusias karena Ban Shang mungkin akan ada di sana. Zia mulai mengetik pesan untuk temannya mengatakan bahwa dia telah menolak namun dia teringat percakapan mereka sebelumnya. Tentang membantu temannya dan menghapus pesannya lalu mengatakan oke dan setuju untuk pergi ke pesta. Tapi tiba-tiba anak laki-laki di depannya melempar sebuah buku catatan ke meja Weixia. Begitu dia membuka buku catatan itu, dia menemukan sebuah catatan dari Ben Shang yang berterima kasih atas uangnya tapi menyatakan bahwa dia tidak menerima uang tunai sambil menuliskan ID WeChat-nya dan bersama catatan itu ada uang yang telah dia berikan padanya. Gadis muda itu hanya menatap ke depan sedikit bingung dan melihat punggung anak laki-laki itu yang hanya memperhatikan guru dan tidak mengganggunya lagi. Dia kemudian menambahkan kontaknya ke WeChat-nya. Gadis muda itu sedang duduk di tempat tidurnya memainkan ponselnya melihat transfer sebesar 12.
yang telah dia kirimkan ke Ban, yang belum diterima bertanya-tanya dalam hati mengapa anak laki-laki itu belum menerimanya karena dia telah melakukan transfer pada sore hari. Dia memutuskan untuk tidur dan menanyakannya besok, tapi ponselnya tiba-tiba bergetar menandakan notifikasi baru. Dia dengan cepat bergerak untuk mengambil ponselnya dan memeriksa notifikasi tersebut, tapi itu hanyalah Zgia yang bertanya, mana dari 3 pakaian yang dia kirimkan yang harus dikenakan ke pesta. Keesokan harinya dengan kecewa gadis muda itu menyadari itu hanyalah temannya, dan menjawab bahwa pakaian hitam lebih cocok untuknya. Saat sedang mengetik, dia tiba-tiba menerima pesan dari Ben. Dia tidak menerima transfernya tapi ada sebuah lokasi mungkin lokasi pesta, dan mengatakan agar dia tidak salah jalan. Protagonis kita merasa malu dan bersembunyi di bawah selimut, hanya bisa memikirkan bagaimana dia tahu dia akan pergi ke pesta, dan mengapa dia tidak menerima transfernya. Keesokan sorenya Zia berada di sebuah halte bus kecil sambil memainkan ponselnya untuk memberitahu si Jia bahwa dia sudah berada di kaki gunung, tapi dia sebenarnya punya orientasi arah yang buruk, jadi dia bertanya apakah temannya bisa menjemputnya. Namun, si Jia tidak merespons dan matahari terbenam semakin gelap. Sambil duduk di bangku halte, dia akhirnya berhasil menghubungi temannya dan bertanya apakah dia telah melihat pesannya karena dia masih di kaki gunung. Zia tidak bisa mendengar apa-apa karena kebisingan dari pesta dan teman-temannya menyuruhnya untuk menutup telepon. Dia hanya memberitahu temannya di halte bus bahwa dia tidak bisa menjemputnya karena sibuk menyadari bahwa itu tidak akan mungkin. Zia memutuskan bahwa akan lebih baik untuk pergi daripada berkeliaran tersesat ketika tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti di depannya. Jendela penumpang belakang perlahan turun memperlihatkan seorang pria berhodiah hitam. Ben menyandarkan lengannya di tempat jendela yang tadinya tertutup dan tersenyum sambil bertanya apakah gadis muda itu kebetulan tersesat. Mobil itu melaju di sepanjang jalan yang panjang dan terang keduanya duduk di kursi penumpang belakang, tanpa melakukan kontak mata atau basa-basi. Kemudian sopir itu memperingatkan tuan mudanya bahwa jalan gunung memiliki banyak tikungan, dan bahwa dia harus berhati-hati. Sopir itu mencengkeram kemudi dengan kuat dan mulai memutarnya menyebabkan mobil berbelok dengan kecepatan tinggi, membuat Zia tergelincir ke kanan menabrak ban membuat keduanya menjadi sangat dekat. Tinggal musik romantis saja yang kurang di adegan itu. Keduanya yang masih sangat dekat melihat luka di jari telunjuk anak laki-laki itu yang disebabkan oleh kaktus. Dengan canggung Zia mencari sesuatu di sakunya, sambil meminta maaf karena kaktus itu telah melukai tangannya. Dia memberinya plester merah muda dan memintanya untuk menggunakannya. Pemuda itu mengambil plester itu di ujung dan membawanya ke mulut untuk membukanya dengan gigi. Saat dia memasang plester merah muda di jarinya gadis itu, bertanya apakah dia belum ada di pesta. Karena dia melihat foto Ben di sana bersama teman sekelas lainnya. Ben menjawab bahwa dia pergi keluar untuk membantu saudara laki-laki Shengran membeli beberapa barang, dan juga untuk memeriksa apakah seseorang tidak tersesat di jalan yang membuat sang protagonis malu. Mobil hitam itu tampak seperti kumbang kecil, dibandingkan dengan rumah besar tempat mobil itu parkir. Bagasi mobil terbuka saat pemuda itu meminta untuk membawakan kotak-kotak untuk sopirnya. Karena pria itu sudah tua, dan punggungnya sakit, Sia juga menawarkan bantuan, tetapi sopir tua itu bersikeras dia baik-baik saja dan tidak butuh bantuan. Ben kemudian memberinya beberapa balon memintanya untuk membawakannya. Dia mengaguminya saat Ben meyakinkannya bahwa dialah yang akan membawa barang-barang itu, dan Sia tidak perlu membawa apapun. Karena penasaran Ben menoleh ke belakang dan bertanya, apakah kaktus yang menusuknya tadi adalah hadiah ulang tahun gadis itu untuk Shangran. Dengan sedih dia berpikir dalam hati bahwa kaktus itu sangat istimewa baginya. Dan dia tidak punya uang untuk membeli sesuatu yang lebih baik bertanya-tanya apakah anak laki-laki itu bertanya karena menganggap hadiahnya biasa-biasa saja. Tetapi anak laki-laki itu bergerak mendekat membuatnya tersipu malu karena tindakan yang tiba-tiba itu. Tiba-tiba dia mengambil kaktus dari tangannya membuatnya bertanya dengan kaget apa yang sedang dia lakukan. Anak laki-laki itu mengangkat kaktus itu sedikit dan berkata bahwa tadi kaktus itu menusuk jarinya karena ingin ikut dengannya. Dia melemparkan sebuah hadiah sebelum Sia sempat mengeluh dan mengatakan bahwa Sia bisa memberikan hadiah ini kepada Shengran karena dia sangat menginginkan photocard bertanda tangan dari idolanya. Saat Sia mulai membalas bahwa Ben tidak seharusnya menjadikannya perantara untuk memberikan hadiah, Ben mengatakan bahwa Shengran alergi terhadap kaktus. Karena tidak mengerti, gadis muda itu mengira Ben telah meremehkan hadiahnya dan bertanya-tanya apakah dia salah paham. Anak laki-laki yang berjalan di depannya tiba-tiba berhenti dan sedikit berbalik untuk bertanya apakah gadis itu mau pergi bersamanya ke pesta yang langsung dijawabnya dengan anggukan setuju. Di pesta ada berbagai komentar tentang di mana Ben karena yang berulang tahun sudah tiba. Ben membuka pintu diikuti oleh Sia tepat di belakangnya dan semua orang berhenti untuk melihat mereka berdua. Fakta bahwa keduanya datang bersama memicu berbagai komentar yang menuduhnya sebagai gadis yang hanya tertarik pada status. Si Jia dengan cepat menghampiri Sia meminta maaf karena baru melihat pesannya. Sambil tersenyum, si Jia berterima kasih kepada Ban Shang karena telah membawa temannya.
Anak laki-laki itu hanya tersenyum senang dan santai tanpa membalasnya berjalan ke arah kepala pelayannya dan menyerahkan kotak yang dibawanya. Gadis itu menatap anak laki-laki itu dengan cemas, tetapi temannya meyakinkannya mengatakan untuk tidak khawatir tentang reaksinya. Ketika gadis berambut merah yang berulang tahun muncul sang protagonis menyerahkan hadiah ulang tahunnya mengucapkan selamat ulang tahun. Sebelum dia membuka hadiahnya dia sudah berpikir bahwa seharusnya dia tidak mengundang seorang murid kelas F. Begitu dia melihat isinya, dia menjadi sangat gembira bertanya bagaimana Sia berhasil mendapatkan tanda tangan edisi terbatas dari idolanya. Tamu-tamu lain di pesta yang sebelumnya menjelek-jelekannya mulai memberikan komentar yang baik. Sekarang Sia bahkan mencoba menjelaskan siapa yang memberikan hadiah itu, tetapi gadis itu memotongnya menyuruhnya untuk santai dan makan hidangan penutup. Namun dia hanya memperhatikan Ban di seberang ruangan. Ban berpikir bahwa selain waspada dan berhati-hati, ada cara lain untuk menangani orang-orang di lingkaran itu sambil membuka permen dari kain merah dan memakannya. Dia senang karena Sia tidak berubah sama sekali sejak kecil. Setelah beberapa waktu sekelompok teman, termasuk Ben, sedang melihat dari balkon. Ketika seorang anak laki-laki berambut pirang berkomentar betapa cantiknya seorang gadis yang duduk di sofa dan bertanya siapa gadis cantik itu. Pria lain dengan nada jahil berkomentar bahwa gadis itu pasti kesepian duduk di sana dan menyarankan agar mereka mengajaknya bergabung karena Ban tidak peduli dengan murid kelas F. Jadi mereka juga tidak perlu peduli. Dengan marah, Ban menatap pria itu dengan tatapan mengancam dan bertanya, apakah dia ingin cari masalah. Si pirang menatap Ban bingung dengan reaksinya dan mengalah mengatakan bahwa jika gadis itu adalah orangnya Tuan Ban, dia tidak akan ikut campur. Si Jia, yang pergi untuk membawakan sebotol jus untuk Ban, akhirnya tidak sengaja mendengar seluruh percakapan dan merasa sangat sedih dengan cepat pergi dari sana. Dan masih bertanya-tanya mengapa Ban Shang begitu peduli pada Lin Wakexia. Xiao sedang fokus pada teka-teki ketika tiba-tiba seseorang memanggil namanya. Si Jia duduk di sebelah temannya dan memberinya jus jeruk sambil mengatakan bahwa dia memutuskan untuk mulai memberi Ban minuman setiap hari mencoba membantu temannya. Zia berkomentar bahwa pria itu menyukai susu manis dari merek tertentu yang membuat si Jia terkejut dan segera bertanya dengan putus asa bagaimana dia bisa tahu itu. Sang protagonis berkomentar bahwa kebiasaan Ban meminum susu di pagi hari sudah diketahui banyak orang di sekolah, dan karena dia duduk di belakangnya, dia jadi tidak sengaja melihat mereknya. Tanpa sengaja. Sambil tersenyum si Jia setuju sambil berpikir bahwa dia mungkin telah berpikir berlebihan. Tiba-tiba suara keras bergema di seluruh pesta, menarik perhatian. Seorang gadis sedang memegang sebuah kotak kecil sambil dikelilingi oleh para pria memohon pada salah satu dari mereka untuk tidak melakukan apa yang akan dia lakukan. Si pirang yang sombong itu bertanya mengapa gadis itu menyembunyikan kue, mengatakan mereka juga ingin memakannya dan mengulurkan tangan untuk merebut kotak itu darinya. Gadis muda itu gemetar ketakutan sambil memegangi kotak kuenya dan menunduk. Tapi tiba-tiba salah satu anak laki-laki di belakangnya menendang punggungnya. Menyuruhnya untuk menjawab si pirang karena dia telah menanyakan sesuatu. Gadis itu jatuh di kaki si pirang yang mengeluh bahwa dia hampir menimpanya. Sementara gadis itu gemetar di lantai, para pria itu menertawakan situasi tersebut. Sang protagonis melihat adegan itu, menjadi kesal dan mulai berjalan ke arah para pria itu, tetapi tiba-tiba sebuah tangan pucat dengan plester merah muda di ibu jarinya meraih tangannya dan menariknya ke arah lain. Mendorongnya ke dinding sambil masih memegang tangannya. Karena marah, gadis itu menuntut untuk tahu siapa dia beraninya melakukan itu sebelum menyadari siapa yang ada di depannya. Ban melepaskan tangannya dan mengumumkan bahwa itu adalah dirinya. Sambil memegang sebatang rokok di tangannya yang lain, dia memperingatkannya untuk tidak berlari seperti itu. Sementara mereka menyaksikan adegan itu dari sudut, para bocah berandalan itu terus mengganggu si gadis yang tetap duduk di lantai. Sementara si pirang sombong itu mengklaim kuenya tidak enak dan bertanya bagaimana dia berani membawa makanan seperti itu ke tempat ini. Si pirang kasar itu berjongkok di dekat si gadis, menekan jarinya di dahi gadis itu sebagai bentuk penghinaan, dan bertanya apakah ketombenya jatuh ke dalam kue saat membuatnya. Yang lain bercanda tentang betapa menjijikannya komentar si pirang, sementara gadis itu tetap berlutut di lantai tidak bisa bereaksi. Merasa geram, Wucia hanya bisa menonton sementara Ban menahan lengannya agar dia tidak ikut campur. Dengan kesal, dia bertanya, apakah dia tidak sadar bahwa wanita itu sedang ditindas oleh para berandal sombong itu? Meski begitu, Ban berkata bahwa jika dia pergi sekarang, itu hanya akan memperburuk keadaan, tetapi sang protagonis tidak peduli, dan dia bilang akan tetap pergi. Tapi Ban menahan lengannya mencegahnya dan memanggil namanya. Dengan cepat, dia melepas plester dan mengalihkan pembicaraan mengatakan bahwa ada duri kaktus di jarinya yang tidak bisa dia lepaskan. Gadis itu mencoba membantah, tetapi Ban hanya menatap matanya sambil menunjukkan jarinya dan berkata bahwa jika dia melakukannya, dia akan melepaskannya. Melihat tidak banyak yang bisa dilakukan, dia memutuskan untuk melakukan apa yang Ban minta dan mulai mencari duri itu sambil menatap jarinya. Ban menjelaskan bahwa dalam situasi seperti itu, semakin seseorang mencoba membantu, semakin para pria itu akan terus menindas gadis tersebut.
Dia meyakinkannya bahwa seseorang akan turun tangan dan itulah mengapa dia memintanya untuk tidak ikut campur. Setelah melepaskan tangannya dia bertanya, apa bedanya antara orang yang hanya menonton tanpa melakukan apa-apa dan orang yang menindas? Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan ceramahnya, dia mendengar seseorang berbicara dengan keras kepada si pirang. Itu adalah gadis yang berulang tahun yang turun tangan untuk melindungi gadis itu, mengatakan bahwa dia telah memanggil temannya untuk meminta bantuan dan bertanya mengapa mereka menindasnya. Merasa lega Zia berpikir bahwa mungkin sekarang gadis itu akan aman. Gadis muda itu hendak pergi ketika lengannya dicengkeram oleh anak laki-laki di belakangnya yang memintanya untuk menunggu. Dia menariknya ke depan dan berkomentar bahwa situasinya sudah diselesaikan meminta perhatiannya. Dia menjawab bahwa gadis itu sudah mencabut duri dari jarinya. Lalu dia menunjuk jarinya dan berkata bahwa Zia tidak menempelkan plester di sana. Karena tidak sabar Zia menghela napas dan menempelkan plester di jari telunjuk anak laki-laki itu. Setelah itu dia mulai pergi mengingatkannya bahwa dia telah berjanji bahwa Zia boleh pergi setelah selesai jadi dia akan pergi sekarang. Yah, dia hanya memperhatikannya berjalan pergi dengan penuh pikiran. Ban mengerti bahwa apa yang dikatakan Zia benar dan mungkin dia tidak lebih baik dari orang-orang itu. Mendengar ini membuat Zia berhenti sejenak. Tanpa berbalik sambil melamun Ban menatap jarinya yang terluka. Mengatakan bahwa karena ini Zia harus terbiasa dengan kunjungannya yang sering. Ini membuat gadis itu kehilangan kesabarannya dan pergi dengan marah. Sementara anak laki-laki itu bersandar di dinding. Sementara itu para perundung mengklaim itu hanya lelucon tetapi gadis berambut merah itu dengan tegas menjawab bahwa itu bukan lelucon. Dan menyuruh mereka turun. Dengan jahat si pirang melirik ke belakang mengatakan bahwa gadis itu beruntung kali ini tetapi lain kali dia akan melakukan sesuatu yang lebih menarik. Gadis itu mulai menangis sedih sambil memegang salah satu potongan kue yang berserakan di lantai. Tiba-tiba seseorang mengulurkan tangan ke arah gadis di lantai itu, memberitahunya untuk tidak takut karena para perundung sudah pergi. Dengan air mata di matanya gadis itu menatap orang di depannya. Zia sambil mengulurkan tangannya memberitahu gadis itu bahwa dia akan membantunya keluar dari tempat ini begitu mereka berdua meninggalkan mansion. Shengran muncul berlari memanggil temannya. Dengan berat hati gadis berambut merah itu meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Menjelaskan bahwa dialah yang mengundang para perundung ke pesta dan tidak menyangka akan terjadi kekejaman seperti itu. Dia menawarkan sebuah kantong berisi sesuatu kepada gadis itu sebagai permintaan maaf. Dengan ramah Wuxia menerima hadiah itu dan berterima kasih padanya. Sementara gadis di sampingnya tampak terganggu dan sangat sedih. Lalu gadis berambut merah itu berkomentar bahwa tidak aman untuk pulang pada jam segitu dan menawarkan sopirnya untuk mengantar mereka pulang. Zia menerima tawaran itu tahu betapa buruknya dia dalam hal arah. Malamnya beberapa orang sedang bermain kartu sambil membahas taruhan dan biaya sekolah. Ketika seorang pria menyebutkan bahwa dia telah mendaftarkan putrinya di sekolah elit agar bisa bergaul dengan orang kaya, sebuah mobil hitam berhenti di depan gang. Dan sopir mengumumkan bahwa dia hanya bisa mengantarnya sampai di situ karena jalan di depan terlalu sempit untuk dilewati mobil. Di dalam mobil, Zia menyerahkan kantong itu kepada gadis itu. Dan memberitahunya bahwa kantong itu berisi obat yang diberikan Lee untuk lukanya memintanya untuk mengoleskannya saat tiba di rumah. Zia bertanya, apakah gadis itu ingin ditemani karena gangnya sangat gelap, tetapi gadis itu menolak dan keluar dari mobil. Sambil memperhatikan gadis itu berjalan pergi, sang protagonis bertanya-tanya mengapa gadis itu mengabaikannya. Apakah karena dia adalah siswa kelas F? Dia kesal karena tahu bahwa cerita tentang siswa kelas A dan F ini hanyalah alasan bagi mereka untuk memprovokasi dan menghina siswa lain. Dengan penuh pikiran dan ekspresi marah gadis muda itu menegaskan bahwa sekarang setelah dia menjadi bagian dari sekolah X, dia tidak bisa hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Dia kemudian teringat orang-orang membuat komentar jahat tentang apakah dia cacat, dan bisa mendengar mereka karena ada yang aneh dengan telinganya. Zia terduduk di tanah dengan tangan di telinganya. Mungkin kesakitan dan alat bantu dengarnya terlempar ke lantai. Tiba-tiba seorang anak laki-laki berdiri di depannya mengklaim dia tidak akan membiarkan mereka menyakiti gadis di belakangnya. Para siswa menyebutnya ikut campur dan mulai memukulinya melemparkannya ke tanah. Anak laki-laki itu menyuruh Zia untuk segera pergi dari sana, dan yang bisa Zia lakukan hanyalah memohon agar yang lain tidak menyakiti anak laki-laki itu, tetapi akhirnya dia terbangun dari mimpi buruk itu. Terkejut dia langsung duduk, bernapas dengan berat, dan duduk di tempat tidurnya dengan tangan di dada, lalu meletakkan tangan di telinganya sedih karena kembali memimpikan masa lalu. Pagi-pagi sekali Zia bersiap-siap untuk pergi ke sekolah, dan dia memasang alat bantu dengarnya mengaturnya agar tersembunyi dengan baik di balik rambutnya. Tiba-tiba bibi gadis berambut gelap itu muncul di belakangnya dengan canggung bertanya apakah akhir-akhir ini dia menderita sakit maag karena dia sudah membuatkan teh herbal. Gadis muda itu menyebutkan bahwa mungkin bukan ide yang baik untuk meminum teh itu. Merasa kesal bibinya tidak membiarkannya menolak teh tersebut dan berkata bahwa jika dia merasa mulas tidak ada yang lebih baik dari es teh. Sesampainya di sekolah si Jia memasang wajah jijik saat meminum es teh itu dan mengeluh rasanya sangat pahit lalu mengalihkan pembicaraan.
Si Jia bertanya apakah Sia sudah memikirkan klub mana yang akan dia ikuti dan jika belum memilih mereka bisa bergabung dengan klub basket bersama karena Ban Shang juga ada di klub itu. Sebelum Sia sempat menolak karena dia sedang berpikir untuk bergabung dengan klub Selo. Terlalu bersemangat untuk mendengarkan temannya, si Jia memotongnya mengatakan bahwa membaca di dalam kelas tidak baik untuk kesehatan jadi mereka harus lebih banyak berolahraga. Melanjutkan monolognya, si Jia mengatakan bahwa ini sudah disepakati dan dengan senang hati dia memasukkan susu ke dalam ransel Ban Shang sebelum meninggalkan kelas. Dengan perasaan hancur, sang protagonis menatap poster rekrutmen klub Selo di mejanya. Lalu menutup buku coklat itu seolah-olah dia telah menyerah pada idenya. Ban dan temannya masuk ke ruangan, dan teman Ban bertanya mengapa ada susu di meja Ban. Dengan bersemangat anak laki-laki itu berkomentar bahwa itu bahkan merek favorit Ban dan bertanya siapa yang begitu mengenalnya dengan cepat menyatakan bahwa itu pasti seorang gadis yang memberinya susu. Ban kemudian hanya menatap Sia yang sedang fokus pada buku catatannya sambil duduk di mejanya dengan tatapan sedih dan penuh pikiran. Pemuda itu mencatat dalam hati bahwa sejak pesta ulang tahun si rambut merah Sia telah menghindarinya. Dia kemudian menawarkan susu di mejanya kepada anak laki-laki di sebelahnya, yang dengan cepat menolak mengatakan dia takut salah satu penggemar Ban akan membunuhnya karena mengambil susu Ban. Mengamati keduanya, sang protagonis percaya bahwa Ban pasti kesal padanya karena kejadian tempo hari, tapi mungkin dia bahkan sudah lupa. Dia kemudian menyandarkan kepalanya di lengannya menggunakannya sebagai bantal dengan ekspresi khawatir saat dia berpikir bahwa di klub basket, dia tidak akan bisa menghindari bertemu dengan Ban dan bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan dalam situasi itu. Di gimnasium sekolah di area basket beberapa siswa sedang berkumpul saat si Jia bertanya mengapa Ban tidak datang ke klub basket. Ning yang berkeringat sambil melempar bola basket mengatakan bahwa setelah Ban tahu gadis itu akan ada di sini, dia menembakkan bola yang langsung masuk ke ring basket dan melanjutkan dengan mengatakan bahwa Ban pokoknya tidak mau datang lagi sambil memamerkan perut kotaknya yang keren. Merasa kesal, si Jia mengatakan bahwa dia bahkan tidak tahu cara berbicara dengan benar jadi dia itu idiot total. Dengan nada mengejek, anak laki-laki itu bertanya apa bedanya siapa yang bermain, karena bagaimanapun juga kemampuannya lebih baik dari Ban, tapi dia dengan cepat diinterupsi oleh temannya yang menyuruhnya berhenti memprovokasi si Jia. Pria yang lain memberitahunya bahwa Ban jarang menghadiri klub basket, hanya muncul beberapa kali setiap semester dan bahkan tidak berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Membuat si Jia kecewa dengan berita itu. Merasa putus asa dan dengan kepala tertunduk, si Jia mengatakan bahwa dia bergabung dengan klub basket untuk mendekati Ban, tapi dia bahkan belum melihat batang hidungnya sama sekali di klub. Kemudian dia mendapatkan ide yang menurutnya cemerlang. Dia kemudian berbalik untuk meraih lengan temannya dan bertanya apakah Sia bisa mengantarkan surat untuk Ban. Dengan canggung, Sia menjawab tidak yakin dengan ide itu karena dia tidak dekat dengannya. Meskipun begitu, si Jia bersikeras mengatakan bahwa meskipun mereka tidak dekat, Sia duduk tepat di belakangnya jadi dia bisa menyelipkan surat itu saat menyerahkan buku PR. Sang protagonis terus ragu-ragu dan bertanya mengapa temannya tidak mengantarkannya secara langsung. Merasa kecil hati, si Jia mengatakan bahwa dia takut ditolak sambil berpikir betapa beruntungnya temannya karena tidak mudah cemas. Seolah-olah ada saklar yang ditekan, suasana hatinya berubah, dan dia memberitahu Sia bahwa begitu dia berhasil mengantarkan surat itu, dia kemudian akan mengaku dan memberitahunya bahwa dialah yang membawa susu setiap hari. Dengan penuh semangat, si Jia bertanya lagi kepada temannya dan menjanjikannya es krim di akhir pekan. Dan akhirnya meskipun masih sedikit ragu, Sia menerima permintaan itu. Matahari bersinar melalui jendela kelas menerangi ruangan saat Sia bergerak di antara meja-meja. Sambil membagikan tugas dengan setumpuk kertas di tangannya, gadis itu berpikir untuk memanfaatkan fakta bahwa tidak ada orang lain di ruangan saat itu. Dan menyelipkan surat itu ke meja Ban. Dia diam-diam mengulurkan tangan untuk meletakkan surat merah muda itu di dalam buku anak laki-laki itu, tapi tiba-tiba embusan angin kencang meniup halaman-halaman buku catatan dan menyebabkan surat itu terbang keluar, membuatnya terkejut dengan kejadian tak terduga itu. Dia dengan cepat berbalik untuk mengambil surat itu, tetapi sebelum dia bisa mengambilnya, sebuah tangan menyambarnya lebih dulu dan realnya orang itu adalah orang yang seharusnya menerima surat itu secara diam-diam. Terkejut, Ban Shang bertanya, apakah surat ini untuknya? Namun Sia tidak menjawab dan hanya berjalan pergi saat Ban membuka surat itu. Lalu dia dengan cepat meraih tangan gadis itu mencegahnya pergi dan dia bertanya apakah Sia mengajaknya kencan. Tapi sebelum Sia bisa menjawab, dia tersenyum menunjukkan semua ketampanannya mengatakan bahwa dia akan menemuinya lusa sore. Menyadari kesalahpahaman itu, dia mencoba menjelaskan tetapi sekelompok anak laki-laki yang berisik masuk ke ruangan sambil membicarakan cuaca. Dan bagaimana ramalan cuaca tidak pernah tepat soal suhu, jadi Sia dengan cepat menjauh sebelum para siswa berpikir yang tidak-tidak tentang kebersamaannya dengan Ban. Tanpa disadari, gadis itu diam-diam meninggalkan ruangan berjalan di belakang anak laki-laki itu. Dengan gugup dia berjalan sambil berpikir keras, tetapi berkata pada dirinya sendiri bahwa itu tidak masalah karena yang terpenting adalah anak laki-laki itu akan datang ke pertemuan. Matahari bersinar terang di langit ketika hari pertemuan akhirnya tiba.
Para siswa menunggu bus umum sementara Sia berpikir bahwa karena Ban telah berjanji, dia tidak akan melewatkan pertemuan kali ini. Dengan canggung dia memainkan alat bantu dengarnya yang tersembunyi di balik rambut panjangnya sambil bertanya-tanya mengapa. Dia merasakan kegelisahan yang hebat dan tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Saat bus yang menghalangi pandangannya bergerak pergi sesuatu di depannya menarik perhatiannya, di seberang jalan ada si Jia yang bergelayut di lengan Ban dan mengobrol dengan gembira sementara Ban sibuk dengan ponselnya. Gadis muda itu tampak terkejut dengan pemandangan itu, dan bahkan melepaskan tangannya dari telinganya. Begitu si Jia melihatnya dia langsung memanggil temannya. Namun Sia hanya mengabaikannya. Berbalik ke sisi lain dengan perasaan bahwa dia telah melakukan sesuatu yang salah dan takut ketahuan. Ban hanya terus menatap gadis itu sementara gadis di sebelahnya bertanya-tanya apakah Sia tidak mendengarnya. Merasa sedih gadis muda itu kembali berpikir dalam hati bahwa Ban adalah orang yang salah paham dan mencengkeram tali ranselnya berpikir bahwa dia hanya menyampaikan pesan. Tapi begitu ponselnya bergetar di sakunya, dia berhenti sejenak untuk memeriksa itu adalah pesan dari si Jia. Memberitahukan bahwa dia dan Ban akan pergi kencan di akhir pekan dan dia tidak bisa pergi makan es krim dengan temannya tetapi berjanji akan menebusnya. Itu membuat sang protagonis lebih santai dan membalas agar temannya bersenang-senang. Hari telah berlalu dan malam pun tiba. Kemudian di rumah Sia sedang memeriksa situsnya You Can Hear tetapi untuk saat ini tidak ada komentar. Dia terkejut oleh notifikasi di ponselnya. Itu Mo yang bertanya apakah dia melihat forum sekolah semua orang mengomentari foto si Jia di mana. Si Jia mengambil foto di dalam rumah Ban Shang. Yah, Ban benar-benar seperti model saat berpakaian tapi juga tetap keren di kolam renang. Mo berkomentar bahwa sungguh menakjubkan melihat foto seseorang yang begitu cantik ditambah lagi sepertinya Ban sudah mulai pergi ke kolam renang lagi bahkan setelah insiden itu. Pesan ini mengingatkan sang protagonis tentang beberapa hal beberapa tahun yang lalu. Anak laki-laki yang membelanya dari orang lain itu terbatuk-batuk di dekat kolam renang. Laki-laki lain yang ada di sana menarik kerah bajunya, memanggilnya dengan nama Liang dan bertanya bagaimana dia bisa begitu rapuh dan lemah. Kembali ke dunia nyata dia bertanya insiden apa yang mau bicarakan tapi teman sekelasnya mengalihkan pembicaraan dan berkata dia salah ingat. Keesokan harinya di sekolah si Jia meminta maaf kepada Sia karena tidak jadi pergi dengannya di akhir pekan, dan meminta untuk membiarkannya menebusnya lain kali. Selain itu dia bilang dia punya hadiah sebagai permintaan maaf yaitu sebuah tas tangan yang baru-baru ini menjadi sangat populer, dan si Jia bilang itu akan cocok dengan gaya Sia. Sia langsung menjawab bahwa itu adalah hadiah yang mahal dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa menerima hal seperti itu. Dengan sedih temannya menyebutkan bahwa dia telah membeli 2 tas khusus agar mereka bisa memakainya bersama sebagai teman. Dan jika Sia tidak memakai miliknya, dia akan sendirian dan sedih jadi sang protagonis berterima kasih kepada temannya atas hadiah itu. Dan bilang dia akan memakainya. Mengalihkan pembicaraan si Jia berbisik bahwa dia telah pergi ke rumah Ban selama akhir pekan dan sebagai hasilnya mereka menjadi lebih dekat. Senang dengan kebahagiaan temannya, Sia mengatakan bahwa ini bagus. Sepertinya si Jia terkena panah asmara Cupid. Dan sebagai balasannya si Jia melancarkan serangan gelitikan pada sang protagonis yang membuatnya bangkit dan menjauh dari gelitikan temannya lalu menyerah. Namun saat dia berjalan mundur tanpa melihat dia akhirnya menabrak seseorang yang baru saja masuk ke ruangan. Sia mencoba berbalik dengan cepat untuk meminta maaf, tapi itu hanya memperburuk keadaan karena orang itu adalah Ban Shang, dan dia baru saja secara tidak sengaja menodai seragamnya. Dia dengan cepat mencoba menutupi kejadian itu meminta maaf dan kembali mengabaikannya lagi. Si Jia maju ke depan tersenyum dan mengucapkan selamat pagi, sambil menjelaskan kepadanya bahwa Sia tidak sengaja melakukannya dan bahwa dia tidak boleh menyalahkannya tapi Ban hanya meminta si Jia untuk keluar bersamanya sebentar. Beberapa waktu kemudian Mo menarik perhatian Sia yang sedang mengerjakan tugas kelas. Dia menyuruh Sia untuk melihat keluar, mengomentari bahwa Ban dan si Jia masih mengobrol dan betapa serasinya mereka saat dia melihat pemandangan mereka berdua yang terlihat sangat tampan dan cantik seperti model yang sedang berbicara di luar. Sang protagonis merasa malu karena sempat berpikir lain dan mengerti bahwa mereka benar-benar berada di level yang berbeda. Beberapa waktu kemudian keduanya kembali ke kelas dan si Jia terlihat sangat bahagia. 2 siswa berkomentar betapa lamanya mereka sampai melewatkan 1 pelajaran penuh dan bertanya bagaimana percakapan pasangan itu berjalan membuat gadis itu tersipu malu saat mendengarnya. Dengan gembira dia menyuruh anak-anak itu untuk tidak bicara sembarangan sementara Ban sudah berada di dekat mejanya meninggalkan gadis itu di belakang. Sang protagonis menyadari bahwa rumor tentang Ban dan si Jia tampaknya semakin populer belakangan ini tapi anehnya Ban tidak berkomentar apa-apa. Karena penasaran gadis itu bertanya-tanya apakah Ban tidak peduli dengan pendapat orang lain atau ada alasan lain. Kesal dengan pikirannya sendiri dia mencoba menenangkan diri dan memikirkan hal lain karena itu bukan urusannya. Kemudian teman Ban bertanya pada laki-laki itu apa yang ada di kemejanya. Dan siapa yang berani-beraninya menggambar hati di sana. Ban kemudian melihat ke mejanya bertanya-tanya hati apa. Sang protagonis di belakangnya menyadari itu mungkin terjadi saat dia tidak sengaja menabraknya dengan pulpen di tangannya dan merasa itu lucu.
Ban berkomentar bahwa itu mungkin ulah kucing liar yang ganas. Sebelum Sia bisa menunjukkan reaksi apapun terhadap kata-kata itu, seseorang mengambil salah satu earphone-nya, bertanya apa yang sedang dia dengarkan. Ning memasang earphone Sia ke telinganya, dan berkomentar betapa menakjubkannya earphone-nya tidak menyala, dan dia hanya menggunakannya seperti penyumbat telinga. Meskipun saat dia memakainya itu tidak kedap suara. Sia meminta anak laki-laki itu untuk mengembalikan earphone-nya, tapi dia mengangkat earphone itu menjauh darinya mengatakan bahwa dia tidak tahu mengapa Sia gugup padahal tidak ada suara yang keluar darinya. Sementara keduanya sedang asyik di belakang sana, Ban mendengar semua ini dan menjadi semakin kesal. Kemudian teman-teman itu berada di luar dengan pakaian yang berbeda. Dan si Jia berkomentar bahwa kegiatan sekolah di luar ruangan ini bahkan tidak masuk akal karena cuacanya yang sangat panas. Sia menyuruh temannya menunggu karena dia akan membelikan es serai untuk mereka berdua. Tidak butuh waktu lama dan dia sudah kembali dengan senyum lebar, tapi dia tidak menyadari bahwa temannya sudah ditemani seseorang. Temannya itu sedang bertanya, mengapa Ban sangat menyukai permen plum, dan juga bertanya, apakah permen itu memang seenak itu, yang mana hanya dia jawab dengan ia tidak terlihat begitu tertarik dengan topik itu. Si Jia bertanya apakah dia boleh pergi berbelanja dengannya. Dan pada saat itu Ban menyadari bahwa Sia sedang memperhatikan mereka berdua. Dia menjawab dengan senyum kemenangan bahwa si Jia boleh ikut, jelas-jelas menggoda sang protagonis. Temannya itu hanya meminta maaf pada Sia, dan pergi bersama Ban meninggalkan gadis malang itu dengan 2 minuman di tangannya. Begitulah yang terjadi sepanjang minggu. Ban mengajak si Jia kemana-mana, dan sang protagonis mulai menyadari bahwa mungkin dia melakukan ini dengan sengaja. Dia bahkan berpikir itu hanya kebetulan pada awalnya, tapi hal itu menjadi semakin jelas. Begitu mereka berdua pergi, saat Sia sedang memegang minuman, Ning muncul bertanya apa yang sedang dia lakukan sendirian di sana. Sang protagonis yang setiap kali melihatnya selalu mengenakan pakaian merah muda bertanya apakah dia menyukai warna itu, tapi dia bilang sebenarnya itu adalah warna keberuntungannya. Lalu dia mengambil salah satu minuman dari tangannya dan berkata kebetulan sekali karena dia sedang haus. Sia bahkan mencoba mengambil kembali minumannya, tapi Ning beralasan karena si Jia pergi dengan Ban akan sia-sia jika minuman itu dibuang. Gadis muda itu menghela napas kesal karena godaan teman sebangkunya, sementara Ning dengan tenang menikmati es tehnya. Ban memperhatikan keduanya berbicara saat dia berjalan pergi, menjadi kesal karena Sia terlihat nyaman dengan semua orang kecuali dirinya. Si Jia yang menyadari bahwa Ban sedang tidak fokus bertanya apa yang terjadi, tapi tanpa memikirkan perasaan gadis malang itu, dia berkata bahwa dia sedang tidak enak badan dan pergi. Hal itu membuat si Jia sangat kesal, mempertanyakan apa sebenarnya dirinya bagi Ban. Seminggu setelah kejadian itu, si Jia tidak masuk sekolah sama sekali, yang membuat temannya khawatir. Mu mulai berbisik menarik perhatian Lin saat dia bercerita bahwa dia mendengar Sheng telah membatalkan kencan dengan Liu. Akhir pekan sebelumnya, yang berarti si Jia telah ditolak. Hal ini membuat sang protagonis terkejut. Bagaimana mungkin dia bisa ditolak? Gadis berkacamata itu juga menyebutkan bahwa dia mendengar kalau anak laki-laki itu sebenarnya naksir seorang kakak kelas tingkat akhir menurut Fang Mo. Gadis itu terlalu gengsi untuk masuk sekolah dan pasti izin tidak masuk untuk menghindari menjadi bahan ejekan. Rumor itu membuat Sia semakin khawatir, terutama karena dia telah mencoba menghubungi temannya itu tanpa hasil. Sekali lagi dia mencoba menelepon si Jia. Meskipun tidak ada yang menjawab, Sia sadar setidaknya kali ini teleponnya berdering, mungkin karena temannya sudah menyalakan kembali ponselnya. Merasa bersalah dengan situasi ini, Sia merasa perlu memperbaiki keadaan, jadi dia memutuskan untuk menemui Ban Sheng untuk menjelaskan semuanya. Di lapangan basket, kemudian salah satu teman sekelasnya menggoda Ban bertanya apakah Ban mau diajari beberapa gerakan. Dengan lebih percaya diri, Ban berkata itu akan sangat sulit, terutama dengan kemampuan temannya yang payah. Dengan cepat dia berhasil menggiring bola menuju ke arah ring. Begitu dia mencetak skor, dia berkata temannya itu masih belum pantas. Keduanya terkesan dengan keahliannya, tetapi mereka diinterupsi oleh Sia yang mengatakan kalau dia perlu bicara dengannya, yang membuatnya terkejut, namun dia hanya mengabaikannya, mengatakan kalau dia sedang tidak ada waktu saat ini. Meski begitu, dia tetap memaksa mengatakan kalau itu hanya akan memakan waktu 5 menit. Untungnya teman-temannya sedikit lebih pengertian dan mengatakan kalau Ban seharusnya memberikan kesempatan kepada gadis secantik itu karena dia adalah salah satu yang tercantik yang datang menemuinya akhir-akhir ini. Jadi karena itu, teman-temannya memutuskan untuk pergi dan membiarkan mereka berdua saja. Sekarang sepertinya dia tidak punya pilihan lain. Beralih ke sang protagonis, dia hanya melemparkan bola ke arahnya dan mengatakan bahwa jika gadis itu bisa melewatinya, dia akan memberikan 5 menit waktunya untuk mendengarkannya. Dengan tekad bulat, Sia mengatakan setuju. Dia melakukan yang terbaik untuk mencoba menggiring bola, sementara Ban terus mengejek bertanya, apakah dia punya keahlian dalam bermain basket. Lagi pula dia kan dari klub itu, tapi sepertinya dia bahkan tidak bisa menggiring bola dengan benar. Sang protagonis bersiap untuk menembakkan bola ke ring, tetapi dia dengan cepat dihadang oleh Ban.
Dia mengembalikan bola kepadanya dan memperingatkan bahwa gadis itu tidak mampu mengalahkannya. Jadi dia harus berhenti membuang-buang waktunya. Sang protagonis tahu dia tidak bisa menang melawannya dalam konfrontasi langsung, tapi mungkin jika dia bisa menggunakan beberapa gerakan tipuan untuk membuatnya bingung. Siapa tahu dia mungkin punya kesempatan. Jadi Zia mulai bergerak dari sisi ke sisi hanya untuk menipunya, tetapi begitu dia menembakkan bola, dia mencegatnya lagi, memujinya, menyuruhnya untuk mencoba lagi. 20 menit kemudian gadis malang itu sudah kelelahan. Dan dia bertanya, apakah Zia masih mau melanjutkan sementara Zia masih berpikir tentang bagaimana cara mengalahkannya bahkan tanpa keahlian bermain basket. Dengan tekad bulat, dia mengambil bola itu lagi dan berlari ke arahnya dengan mata tertutup tanpa berpikir dua kali. Pria yang sedang jatuh cinta itu menjadi teralihkan oleh betapa dekatnya mereka dan terlebih lagi oleh aroma rambutnya dan seolah-olah kata-katanya adalah anak panah yang menusuk lurus ke jantung pria malang itu. Saat Zia melewatinya, dia berkomentar bahwa dia tidak pernah memperhatikan kalau Zia punya tahi lalat di bawah matanya. Pada saat itu dia sudah melewatinya dan mengincar keranjang, jadi dia menembak tetapi tidak berhasil mencetak skor. Tapi karena kesepakatannya hanya untuk melewatinya, dia memenangkan tantangan itu. Jadi pria itu terkesan dengan tekadnya dan terlebih lagi dengan caranya membalikan keadaan, menyadari bahwa mungkin dia telah ceroboh. Saat mereka mendinginkan diri di luar, Zia langsung ke intinya. Mengatakan bahwa tempo hari dia tidak sengaja mengantarkan surat dan hari itu orang-orang datang dan dia tidak bisa menjelaskan kepadanya apa yang telah terjadi. Dia meminta maaf karena telah menciptakan kesalahpahaman, tetapi karena dia adalah teman si Jia, dia tidak ingin melihat si Jia menderita. Jadi karena itu, jika memungkinkan, dia ingin pria itu pergi dan berbicara dengan temannya untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan baik. Lalu pria itu bertanya apa untungnya baginya melakukan itu, tetapi karena malu Zia hanya menjawab bahwa dia bisa memikirkannya sendiri dan cepat-cepat pergi yang membuatnya cukup senang. Kemudian saat dia akan tidur, sang protagonis menerima notifikasi di ponselnya. Itu adalah temannya yang meminta maaf karena telah membuatnya khawatir, mengatakan bahwa dia masuk angin dan itulah sebabnya dia tidak masuk sekolah dan juga tidak membalas pesan. Si Jia menjelaskan bahwa pada hari itu dia juga tidak pergi ke rumah Ban. Dia hanya kebetulan lewat dan mengambil fotonya saat dia sedang berenang. Bahwa sebenarnya dia akhirnya memanfaatkan momen itu dan juga rumor yang ada untuk mendekatinya. Namun, dia akhirnya menyadari bahwa pria itu sama sekali tidak peduli dengan apa yang dia lakukan. Zia mulai membalas pesan temannya, mengatakan bahwa temannya harus menganggap dirinya sendiri sebagai orang yang paling penting dan tidak perlu meminta maaf. Namun sebelum dia mengirimkannya, temannya mengirim pesan suara, mengatakan bahwa Ban membuatnya menunggu beberapa kali selain telah menolaknya dengan berbagai cara dan bahwa dia tidak pernah merasa diperlakukan begitu buruk sejak kecil. Namun sore ini dia mengiriminya pesan untuk meminta maaf dan menyuruhnya untuk tidak terlalu fokus padanya. Dan itulah sebabnya dia merasa lebih baik, tetapi meskipun begitu dia tidak akan menyerah karena dia sangat menyukainya. Mendengar ini, Zia merasa lebih lega dan sambil menghapus pesannya. Dia hanya mengatakan bahwa dia ikut senang dan bertanya apakah temannya akan masuk sekolah besok, yang dijawab iya oleh temannya. Keesokan harinya, semua teman sekelas bertanya kepada si Jia mengapa dia tidak memberitahu mereka bahwa dia sakit karena semua orang khawatir. Pada saat itu, Wei Xia masuk ke dalam ruangan dengan sebuah toples di tangannya. Salah satu gadis berkomentar bahwa saat si Jia tidak masuk sekolah, beberapa rumor aneh mulai muncul. Tapi si Jia memutuskan untuk mengalihkan pembicaraan dan berterima kasih kepada gadis itu karena telah khawatir, mengatakan bahwa dia akan mentraktir semua orang makan akhir pekan depan. Ming datang tepat pada waktunya saat sang protagonis sedang kesal berdiri seperti patung di koridor. Dia datang sambil mengatakan bahwa gadis-gadis itu semuanya palsu, bahwa beberapa hari yang lalu mereka semua bersikap agresif dan menghina si Jia. Dan sekarang setelah si Jia kembali, mereka berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tetapi sebelum dia selesai berkomentar, dia memperhatikan mata sang protagonis seolah-olah dia belum tidur berhari-hari dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Zia berkomentar bahwa dia sedang membuat sup. Itulah kenapa dia tidak bisa tidur. Lalu Ming meminta untuk mencobanya karena baunya enak, tapi jelas saja dia menolaknya. Ming berkomentar kalau sup itu untuk Sujia itu akan sia-sia karena dia sangat pemilih soal makanan, jadi mungkin dia tidak akan memakannya. Namun bertentangan dengan semua yang dikatakan si Jia, dengan sangat gembira berterima kasih atas supnya dan bilang dia meminum semuanya sambil berkomentar bahwa kemampuan memasak temannya luar biasa. Sang protagonis senang mengatakan bahwa kapanpun temannya mau dia bisa membuatkan lebih banyak. Kembali seperti dulu, Sujia senang bisa berteman dengan Xia. Dan berkomentar bahwa mereka harus pergi untuk kegiatan fisik bersama, tapi sang protagonis harus menggunakan waktu itu untuk membagikan kertas ujian bahasa Mandarin. Kemudian saat semua orang berada di luar kelas, Xia berjalan di lorong dengan semua kertas ujian sebelum dia masuk ke ruangan. Dia mendengar beberapa gadis bergosip berkomentar bahwa mungkin murid F itu cukup mampu karena dia membuat sup yang disukai si Jia. Tersekali.
Namun tak lama kemudian gadis-gadis itu mulai berkomentar bahwa Weisia sepertinya berpura-pura polos di depan para laki-laki, tapi kenyataannya dia menganggap dirinya seorang dewi dan gadis lain berkomentar bahwa dia juga tidak suka murid baru itu bahwa tas yang diberikan si Jia sebagai hadiah. Itu justru karena dia sudah lelah merasa malu dengan seseorang yang punya tas yang sangat jelek dan tipis. Memutuskan untuk mengakhiri gosip itu, Sia membuka pintu kelas mengejutkan para gadis yang dengan cepat pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan yang mengejutkan mereka semua memakai pita biru. Artinya mereka juga murid Fsia berpikir bahwa dia tidak terlalu peduli dengan apa yang dikatakan orang lain dan ingat bahwa dia sebenarnya harus memberikan hadiah kepada bank, jadi dia memutuskan untuk mengirim pesan menanyakan apa yang dia inginkan. Nanti di kelas guru menjelaskan bahwa hasil ujian mengalami perubahan signifikan dalam peringkat dan para murid harus mengidentifikasi area terlemah mereka untuk terus meningkat dan bahwa ujian sekolah bukanlah tujuannya, melainkan jalan bagi sebagian besar murid. Ujian hanyalah rangkuman dari apa yang mereka pelajari, tapi di sekolah itu inilah saatnya mereka bisa turun ke peringkat F, jika mereka tidak berusaha cukup keras. Guru menjelaskan bahwa Bang Chen masih menjadi murid terbaik di sekolah, terutama dalam fisika, dan terkadang guru bahkan merasa ingin menempelkan cara dia menyelesaikan soal di dinding kelas agar yang lain bisa belajar. Teman Bang bercanda mengatakan bahwa Bang masih hidup dan bernapas. Jadi kenapa mereka harus menggantungnya di dinding? Tentu saja ini membuat Bang kesal. Yang menendang temannya membuatnya jatuh dari kursi. Guru menegurnya mengatakan bahwa dia tidak menjawab satu soal pun dengan benar. Padahal itu soal pilihan ganda. Saat para murid tertawa, akhirnya dia berkomentar bahwa Weisia juga mengerjakan dengan sangat baik dan menjadi peringkat kedua, meraih nilai tertinggi pada ujian bahasa Mandarin. Semua murid mulai berbisik terkesan. Beberapa berkomentar positif yang lain mengatakan bahwa dia tetaplah seorang murid F. Meskipun begitu, Mo senang untuk temannya dan mengatakan bahwa dia luar biasa, yang dihargai oleh sang protagonis. Sebelum pergi, guru memberitahu si Jia bahwa peringkatnya telah turun 6 tingkat, dan dia akan segera keluar dari 10 besar, jadi dia harus datang ke ruangannya setelah kelas. Nanti di ruang guru, dia mempertanyakan bagaimana si Jia bisa salah menjawab beberapa soal dengan tingkat pengetahuan yang dia miliki. Dia bahkan menggunakan ujian Weisia sebagai contoh, untuk menggambarkan betapa telitinya dia dalam menjawab soal, dan jika dia butuh bantuan Weisia juga bagus dalam matematika, jadi dia bisa meminta bantuan. Si Jia dengan kesal mengatakan bahwa nilai yang naik turun itu normal. Terlebih lagi jika dia mengomentari nilainya. Kenapa dia terus membawa-bawa Weisia dalam percakapan? Guru menjadi jengkel mengatakan bahwa dia hanya mencoba membantunya dan dia tidak seharusnya berbicara seperti itu padanya. Saat keduanya berdebat, sang protagonis masuk ke ruang guru membawa beberapa kertas ujian bahasa Mandarin. Guru itu menyuruh si Jia pergi yang berjalan melewati Sia tanpa mengatakan apa-apa mengabaikannya. Guru itu berkomentar bahwa setelah ujian, dia berniat menempatkan Weisia dalam kelompok belajar di kelasnya, juga memintanya untuk membantu teman sebangkunya memperbaiki nilainya, karena nilainya hampir selalu jelek di semua pelajaran. Nanti di ruang belajar, Sia memberikan beberapa buku kepada teman sekelasnya di mana dia menandai poin-poin utamanya agar dia bisa membacanya. Ming berterima kasih padanya tetapi mengatakan padanya untuk tidak terlalu khawatir. Lagi pula dia tidak berniat menghabiskan banyak waktu untuk belajar. Si Jia membuat komentar yang agak sinis tentang anak laki-laki itu, mengatakan bahwa dia benar-benar tidak perlu banyak belajar karena dia hanya perlu pulang dan membakar sate untuk mewarisi warung makan keluarganya, dan dia memperingatkan temannya untuk tidak membuang-buang waktu dengannya. Dia tidak tinggal diam dan memprovokasi mengatakan bahwa dia tidak seperti Nona Liu yang berdandan cantik untuk para laki-laki sepanjang hari. Ini membuatnya kesal dan dia mengambil buku untuk memukulnya. Sia mengatakan bahwa dia hanya akan menjelaskan poin-poin utamanya sehingga dia tidak harus menyelesaikan semuanya, yang mereka berdua setujui. Beberapa waktu kemudian Ben masuk ke ruangan bersama temannya dan mereka melihat Sia dan Ming belajar di belakang. Dia memintanya untuk memperhatikan dan berhenti mengantuk, tetapi Ming mengatakan itu semakin sulit karena fisika sangat membosankan lalu menjatuhkan kepalanya di atas meja sambil tertidur. Ben benar-benar fokus pada Sha sementara temannya mencoba menarik perhatiannya. Dia akhirnya duduk dan memberitahu temannya bahwa dia tidak akan bisa pergi ke rumahnya karena dia punya rencana untuk akhir pekan. Sha menerima pesan di ponselnya, dan ketika dia melihatnya itu adalah pesan dari Ben yang memintanya untuk menghabiskan 1 hari di akhir pekan bersamanya sebagai hadiah. Sang protagonis bertanya-tanya apakah hanya itu yang dia inginkan, dan dia menjawab ya hanya itu. Namun begitu akhir pekan tiba, Zia bangun dengan sakit perut yang parah. Biasanya setiap kali dia sedang datang bulan dia akan mengalami berbagai gejala dan rasa sakit yang luar biasa. Terakhir kali dia pingsan di depan sekolah dan pernah juga dia berakhir di rumah sakit. Dia ingat bahwa dia sudah berjanji untuk pergi ke rumah Ban pada sore hari, namun dia memutuskan untuk memberitahunya bahwa dia sedang tidak enak badan dan tidak akan bisa pergi ke rumahnya. Begitu dia mengirim pesan,
Dia menyadari telepon rumah berdering dan berteriak agar sepupunya mengangkatnya, tetapi waktu berlalu dan dia tidak datang. Karena dia sedang bermain game dengan headphone dan bahkan tidak mendengar telepon itu. Shay bangkit dan pergi ke pintu kamarnya. Dan menyadari bahwa dia benar-benar tenggelam dalam permainannya dan bahkan tidak mendengar panggilannya. Dia memutuskan untuk mengangkat telepon itu sendiri. Ternyata, itu adalah bibinya yang mengatakan bahwa dia tidak akan bisa pulang untuk makan siang dan memintanya memasak untuk sepupunya. Ketika sang protagonis menjelaskan bahwa dia tidak enak badan dan bertanya apakah dia bisa memesan sesuatu, bibinya tampaknya tidak mendengarkan dan mulai mengeluh tentang betapa sulitnya membayar tagihan akhir-akhir ini. Lagi pula ada orang lain yang tinggal di rumah itu mengatakan bahwa itu semua salah pamannya yang tidak bekerja. Menyadari kesulitannya, Xia memberitahu bibinya bahwa semuanya baik-baik saja dan dia akan membuatkan makanan untuk sepupunya nanti. Kasihan sekali sambil menahan sakit dia memasak di sana, dan begitu sepupunya melihatnya di dapur, dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia sangat kesakitan, dia tidak perlu memasak bahwa dia akan makan mie instan. Tetapi sang protagonis memperingatkan bahwa dia tidak akan membiarkannya makan makanan tidak sehat dan meminta bantuannya untuk memotong sayuran. Beberapa waktu kemudian saat hampir menyelesaikan masakannya, rasa sakitnya mulai memburuk dan seseorang menelepon ponsel Gia. Begitu dia menjawab, ternyata itu Ben yang bertanya apa yang sedang dia lakukan. Dia menjawab bahwa dia sedang memasak dan jika Ben tidak perlu mengatakan apa-apa, dia akan menutup telepon. Anne bingung karena jika dia merasa tidak sehat, mengapa dia memasak. Sementara itu rasa sakitnya semakin parah dan Gia bahkan tidak bisa lagi berdiri. Jadi dia memberitahu sepupunya bahwa dia telah memasang alarm di ponselnya untuk mengingatkannya mematikan kompor. Saat ini Gia sedang beristirahat di tempat tidurnya, sepupunya ada di luar sedang berbicara dengan seseorang di telepon, memberikan beberapa arahan. Dia bahkan bertanya-tanya dengan siapa sepupunya berbicara karena suaranya sangat keras, tetapi rasa sakitnya begitu parah sehingga dia kembali tidur. Beberapa waktu kemudian sepupunya mengetuk pintu mengatakan bahwa makanannya sudah siap. Dia bangkit dan bertanya apakah nasinya sudah matang. Bahwa dia akan menyelesaikan memasak sayuran dan sepupunya menjelaskan bahwa dia tidak perlu memasak karena mereka sudah punya makanan siap saji. Sesampainya di meja, dia menemukan sebuah pesta dengan berbagai makanan dan bertanya dari mana sepupunya mendapatkan semua ini. Sepupunya menjelaskan bahwa seseorang menelepon ponselnya, mengatakan bahwa kurir pengantar tidak bisa sampai ke sana jadi dia pergi untuk mengambilnya. Ketika dia turun, dia akhirnya menemukan seorang cowok yang mengaku dari kelas Jia membawakan makanan itu. Selain itu, dia juga membawakan bubur dan beberapa kompres hangat untuk Kram. Dengan gembira dia mengambil beberapa foto. Sepupunya berkomentar bahwa itu adalah restoran yang sangat mahal dan semua temannya akan iri jika tahu dia makan makanan dari sana sambil menyatakan bahwa Jia punya teman sekelas yang sangat baik. Karena cowok itu melakukan semua ini, untuknya membuat sang protagonis malu memikirkan Ban Shan dan dengan cepat pergi ke kamarnya. Jia memutuskan untuk menelepon Ban untuk berterima kasih padanya. Begitu Ban menjawab, sang protagonis berterima kasih atas makanannya dan memberitahu bahwa dia akan mentransfer uang untuk makanan itu. Mengalihkan pembicaraan, Ban bertanya apakah Jia sudah makan buburnya yang dijawab Jia bahwa dia belum memakannya dan Ban menyuruhnya untuk memakannya selagi masih hangat dan menggunakan kompres hangatnya. Jia menjelaskan bahwa dia tidak bisa menerima semua ini tanpa membalas budi sementara dia mendengar suara di luar. Ban menyuruhnya untuk menyimpan nomornya. Kemudian, sambil membuka jendela, Jia mencoba mengatakan bahwa dia akan membantunya di kelas bahasa Mandarin. Pada saat itu, sambil menurunkan ponselnya, Ban memanggil Wei Xia dan Wei Xia menyadari bahwa Ban ada tepat di bawah jendelanya. Memberitahunya bahwa dia berutang padanya, jadi dia harus membalas budi di masa depan. Keesokan harinya di kantin, si Jia menyuruh Wei Xia dan temannya untuk duduk di sana. Wei Xia memperhatikan bahwa temannya hanya akan makan salad, berkomentar bahwa dia seharusnya makan lebih banyak daging. Si Jia menjawab tidak apa-apa karena dia tidak terlalu lapar dan mungkin akan lebih baik jika dia bisa hidup hanya dengan menyuntikkan serum ke pembuluh darahnya. Ming kebetulan lewat pada saat itu dan berkomentar bahwa ayam ternak saja tidak memiliki diet seketat dietnya yang membuat si Jia kesal. Bertanya siapa yang dia sebut ayam. Saat si Jia berdiri untuk berdebat dengannya, dia mencium sesuatu yang berasal dari makanan Ming dan bertanya apa yang akan dia makan yang baunya sangat tidak enak. Ming menjawab bahwa itu adalah mie keong. Teman-teman, mie keong apa itu bisa dimakan? Untungnya mereka diinterupsi oleh seseorang yang meletakkan nampan di atas meja bertanya apakah tempat itu kosong. Ketika si Jia menyadari itu adalah Ban, dia menjadi malu jadi dia memintanya untuk duduk di depannya. Tetapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, teman Ban duduk mengatakan bahwa jika tidak ada orang di sana, dia akan duduk. Jelas si Jia menjadi kesal tetapi membiarkannya mengalihkan pembicaraan dan bertanya mengapa Ban minum susu setiap hari. Ban menjawab setengah bercanda bahwa itu jelas karena dia ingin menjadi lebih tinggi. Temannya tersinggung lagi pula.
Tinggi ban praktis sudah 1,87 meter, jadi seberapa tinggi lagi dia ingin tumbuh. Melanjutkan leluconnya sang teman mengatakan bahwa bahu ban sangat lebar, sehingga bahkan memberikan rasa nyaman saat bersandar di atasnya yang membuat si Jia mulai tertawa mengatakan bahwa itu benar sekali. Jia yang mendengarkan semuanya mulai berpikir sambil makan. Dia secara khusus mengingat situasi-situasi yang terjadi di antara mereka, sebelumnya ketika dia bersandar di bahunya, atau ketika mereka bermain basket. Si Jia yang menyadari bahwa temannya sedang melamun, lalu bertanya apakah dia benar-benar akan memakan cabai itu saja. Pada saat itu, sang protagonis menyadari bahwa dia salah mengira kacang sebagai cabai. Dan Ban bertanya apa yang sedang dia pikirkan begitu dalam, apakah mungkin karena makanan yang dia makan kemarin. Pada saat itu, sang protagonis yang malu dan juga tidak ingin menunjukkan apa yang terjadi mulai batuk dan temannya memberinya sedikit sup untuk diminum untuk melihat apakah itu bisa membantu meredakan batuknya. Tetapi seseorang lewat dan menabraknya menyebabkan supnya tumpah ke pakaiannya dan ke lantai. Anak laki-laki itu melihat bahwa dialah penyebab semua itu, hanya berbalik dan mencoba pergi tetapi seseorang akhirnya menahan pakaiannya. Itu adalah Ban yang meminta anak laki-laki itu untuk meminta maaf. Geram dia menepis tangan Ben dan bertanya kenapa dia harus minta maaf, padahal yang salah adalah gadis itu, yang tidak tahu cara memegang panci dengan benar. Sambil memegang tangan anak laki-laki itu, Ben menyuruhnya untuk segera meminta maaf, dan jangan membuatnya mengulangi kata-katanya lagi. Berpikir tidak banyak yang bisa dia lakukan, anak laki-laki itu pun meminta maaf dan mengatakan bahwa itu adalah kesalahannya karena tidak memperhatikan saat berjalan. Zia mencoba membersihkan bajunya menyuruh anak laki-laki itu untuk tidak khawatir, lain kali dia harus lebih berhati-hati. Beberapa saat kemudian Zia sedang berganti pakaian sementara, si Jia menunggunya di luar mengatakan bahwa Ben memberinya baju itu untuk dicoba dan dilihat apakah pas. Sang protagonis terkesan dari mana Ben mendapatkan barang-barang ini. Dengan bangga temannya mengatakan itu justru karena dia adalah distributor untuk industri yang membuat seragam sekolah. Begitu selesai berganti pakaian, dia menyadari ada sesuatu yang hilang, kalungnya telah lenyap. Dengan cepat, dia mencoba melihat ke lantai untuk memeriksa apakah kalungnya jatuh di suatu tempat, tetapi dia terganggu ketika temannya memanggilnya mengatakan bahwa nilainya jelek dalam ujian. Justru karena dia teralihkan perhatiannya, dan dia juga memperingatkan bahwa dia tidak akan menyerah pada Banshin dan pasti tidak akan kalah dari Zia. Kemudian temannya pergi meninggalkannya sendirian. Tak lama kemudian di dalam kelas dua orang sedang berdebat yang menarik perhatian sang protagonis. Seorang anak laki-laki terus memprovokasi seorang gadis mengatakan bahwa dia harus memperhatikan jalannya dan karena dia pakaiannya menjadi kotor. Tidak tahan melihatnya lagi. Zia memberitahu anak laki-laki itu bahwa itu bukan salah si gadis dan dia akan mengganti biaya cuci pakaian jika perlu. Anak laki-laki itu hanya mengatakan dia akan melupakan masalah ini, karena seorang gadis yang sangat cantik yang memintanya tetapi lain kali gadis itu harus lebih berhati-hati. Gadis itu berterima kasih pada Zia, dan berkomentar bahwa dia juga ingin meminjam buku catatannya. Sang protagonis tentu saja setuju dan mengatakan buku itu ada di mejanya. Dia bisa mengambilnya kapanpun dia butuh dan jika ada yang tidak dia mengerti jangan ragu untuk bertanya. Begitu dia meninggalkan ruangan dia menemukan Ben berdiri di lorong. Sebelum dia bisa mengabaikannya, dia menghalangi jalannya mencegahnya pergi. Pada saat itu dia menunjukkan sebuah kalung berliontin daun dan mengatakan itu jatuh saat mereka berada di kafetaria. Terkejut karena dia menemukan kalung itu, Zia mencoba mengambilnya, tetapi Ben mengangkatnya mengatakan sepertinya kalung itu sangat penting baginya, dan dia ingin tahu siapa yang memberikannya. Sang protagonis tidak merespons dan hanya memintanya untuk mengembalikannya. Tentu saja dia tidak akan mengembalikannya dengan mudah, dan bahkan menyatakan bahwa jika Zia memohon mungkin dia akan mempertimbangkan untuk mengembalikannya. Meskipun bertentangan dengan keinginannya, Zia kemudian memintanya tolong. Menyadari bahwa Zia tidak bercanda, Ben mengembalikan kalung itu padanya dan dia pun pergi tanpa mengatakan apa-apa, yang membuatnya bertanya-tanya apakah kalung ini benar-benar sepenting itu baginya. Kemudian di lapangan basket Ben sedang bermain dengan beberapa teman sementara Zia ada di dalam gedung belajar. Zia berkomentar bahwa selama kelas fisika hari ini Ben memberikan beberapa ide cepat tentang cara menyelesaikan soal, dan ini membuatnya bertanya-tanya apakah dengan berada di dekatnya dia akan bisa menyerap semua pengetahuan itu tanpa melakukan apa-apa. Namun sang protagonis hanya bisa memikirkan bagaimana perilaku Ben akhir-akhir ini, mengingat bahwa namanya berarti hiu dan dari apa yang telah dia lakukan padanya akhir-akhir ini dia benar-benar hiu yang sangat berbahaya. Mengetahui bahwa dia seperti itu dan mungkin dia seharusnya tidak terlalu dekat terutama karena temannya sesuatu di dalam hatinya selalu berakhir melakukan sebaliknya. Meski begitu dia memutuskan untuk memberitahu temannya bahwa dia mengetahui Ben bermain basket setiap hari Jumat di Aula 6 bukan di Aula 3. Sangat gembira dengan berita ini, si Jia bertanya bagaimana dia bisa tahu, dan Zia mengatakan bahwa karena dia adalah siswa F mereka akhirnya memberitahunya. Sangat senang dengan berita itu, si Jia memeluk sang protagonis,
dan mengatakan bahwa jika semuanya berjalan lancar, dia akan membelikan es krim untuk temannya. Ting menyela mereka berdua mengatakan bahwa si Jia mengganggunya melihat jawaban dan lagi-lagi keduanya mulai berdebat seperti kucing dan tikus. Alam si Jia mulai berbunyi dan dia bertanya-tanya apakah itu karena sudah lewat jam 6 sampai dia memperhatikan sesuatu di profil Ben. Tertulis, untuk menggapai bintang yang tak terjangkau. Dan dia bertanya-tanya apakah ini deskripsi profil Ben untuk teman-teman dekatnya. Melihat postingannya, dia melihat Ben mengunggah berbagai macam makanan dan hal-hal semacam itu yang membuatnya senang mengetahui kalau Ben punya sisi seperti itu. Yang tidak dia ketahui dan dia berkomentar pada temannya kalau Ben juga suka makan kelapa dengan susu dan jeli. Yang mana si Jia bilang dia akan belajar membuatnya untuk diberikan pada Ben nanti. Namun keesokan harinya sepertinya itu tidak semudah itu karena si Jia kesulitan hanya untuk membuat makanan penutup dan mungkin lebih baik membelinya saja sambil menunjukkan tangannya yang lebam karena mencoba memasak. Si Jia berkomentar bahwa investasi untuk lebih mengenal Ben itu sangat sulit. Lalu sang protagonis memberikan ide lain jika Ben suka astronomi. Si Jia bisa mendalami hal itu dan seperti yang dia lihat di internet, dalam 2 hari akan bisa melihat Bima Sakti pada hari Jumat. Ini membuat si Jia sangat bersemangat percaya kalau mungkin Tuhan ada di pihaknya, karena mendapatkan kesempatan luar biasa untuk mengajaknya. Dan masih sedikit terguncang dengan situasinya, sang protagonis hanya bisa berharap temannya mendapatkan apa yang benar-benar dia inginkan. Beberapa waktu kemudian saat sudah di dalam kelas, salah satu teman sekelas bertanya, apakah Ben mau bermain basket lagi karena tidak ada yang mengawasi ruang belajar hari ini. Dan sebelum Ben sempat menjawab, sang protagonis mengatakan kalau Ben belum menyerahkan PR-nya. Ben pun menyerahkan buku catatannya. Dan seolah-olah sudah menunggu kesempatan ini untuk berbicara dengannya. Ben bertanya, kapan dia akan datang ke rumahnya? Tapi sang protagonis mengalihkan pembicaraan dan berkata, mereka bisa membicarakannya nanti karena dia sangat sibuk minggu ini sambil tidak melepaskan buku catatan itu. Agar dia terus memperhatikannya, Ben bertanya apakah dia menghindarinya lagi. Karena tidak ada jawaban, Ben meletakkan 2 permen di atas buku catatan dan berbalik mengatakan kalau dia membeli sesuatu di jalan dan pemilik toko memberinya permen itu sebagai hadiah. Temannya datang pada saat itu bertanya apakah Ben masih punya permen yang dia beli. Namun Ben bilang permennya sudah habis karena dia memberikan yang terakhir pada seekor kupu-kupu yang membuat temannya bingung karena kupu-kupu tidak makan permen. Untuk memprovokasi sedikit lagi, dia menambahkan kalau kupu-kupu itu selalu bersikap defensif padanya makan, lalu terbang pergi sementara temannya mencoba memahami apa hubungannya dengan kupu-kupu. Sang protagonis yang tahu betul kalau itu ditujukan untuknya merasa malu. Di akhir hari, si Jia dan seorang teman sekelas sedang membersihkan papan tulis. Sementara sang protagonis berkomentar kalau kali ini mereka harus menggambar mural. Teman sekelasnya mengeluh mengatakan kalau seharusnya hanya murid kelas F yang melakukan itu, karena waktu murid lain sangat berharga. Tentu saja, si Jia mengatakan kalau sistem rotasi sekolah tidak membeda-bedakan antar murid. Menggambar mural juga merupakan kewajiban bagi murid kelas F maupun murid kelas A. Tapi sepertinya gadis itu bahkan tidak tertarik mendengarkan saat dia pergi sambil mengatakan kalau itu tidak masuk akal karena seluruh sekolah saja terbagi-bagi. Dan tangannya mati rasa jadi dia tidak akan mengerjakan mural itu. Kalau si Jia mau mengerjakannya silakan saja. Kalau tidak ya itu masalahnya. Gadis malang itu pun tinggal sampai larut untuk mengerjakannya sendirian karena gadis yang satunya meninggalkannya begitu saja. Dan setelah beberapa jam dia akhirnya menyelesaikan mural itu. Saat dia mengambil ponselnya untuk memeriksa waktu, dia menyadari kalau hari mungkin sudah sangat larut, tapi baterai ponselnya habis. Dan saat berjalan melewati koridor sekolah untuk pulang, dia mendengar suara selo yang datang dari pintu masuk sebuah ruangan. Dia melihat beberapa murid sedang berlatih di klub selo. Ini mengingatkannya pada saat dia juga dulu bermain di mana dia bahkan pernah berpartisipasi dalam sebuah konser. Pikirannya terganggu saat para gadis itu mulai pergi. Si Jia terkejut karena dia pikir mereka akan melihatnya menirukan gerakan bermain selo di udara. Yang mengejutkannya, tidak ada yang menyadari kehadirannya di sana. Saat dia akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya pulang, dia menyadari kalau semua lampu di sekolah telah padam. Tapi dia masih harus menuruni tangga dan melakukannya dalam gelap agak sulit, terutama bagi seseorang yang takut gelap seperti dirinya. Meski sudah mencoba turun dengan sangat perlahan, dia akhirnya terpeleset. Tapi sebelum jatuh, seseorang menarik tali tasnya, menyuruhnya untuk berhati-hati. Tentu saja itu adalah Banshang kita tersayang. Dia berterima kasih atas bantuannya dan bertanya mengapa Banshang belum pergi. Ban menjelaskan bahwa dia kembali untuk mengambil beberapa barang yang tertinggal. Sambil menyalakan korek api, dia menyuruhnya untuk tetap di dekatnya agar tidak jatuh dalam kegelapan. Sang protagonis mengikuti instruksinya meskipun menjaga sedikit jarak dan bertanya-tanya apakah ini hanya perasaannya saja atau Banshang memang terlihat sedikit marah. Hingga tiba-tiba dia berhenti tapi tidak mengatakan apa-apa yang membuat sang protagonis cukup bingung dan mulai berjalan lagi ketika dia pikir semuanya sudah beres. Ben tiba-tiba berbalik dan meraih lengan Sia, menyudutkannya ke dinding dan menjadi sangat dekat dengannya.
Meskipun semua orang mengira Ben telah menyerah pada suara-suara di kepalanya dan memutuskan untuk menyatakan cinta, sebenarnya dia hanya mencoba mencegah penjaga menemukan mereka di sekolah larut malam. Merasa ini waktu yang tepat untuk membahas masalah itu, Ben bertanya apakah dia harus menerima pernyataan cinta Sia dan menyadari bahwa sang protagonis hanya memalingkan wajahnya yang memerah. Tanpa menjawab, apapun Ben memegang dagunya memaksanya untuk menatap matanya dan menyatakan bahwa dialah yang memutuskan siapa yang dia sukai. Dan justru karena alasan itu dia hanya ingin bersama Sia. Kesal dengan pernyataan mendadak itu, Sia mengatakan dia hanya akan bersamanya saat salju turun di Nanjing yang membuat pemuda itu kesal. Lagi pula sudah puluhan tahun tidak turun salju di kota itu. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa yang ingin Sia katakan adalah mustahil bagi mereka untuk bersama. Karena kesal, dia hanya menyuruhnya untuk tidak berbicara begitu yakin dan pergi begitu saja. Beberapa hari kemudian, Wei Xia mulai menghindari berbicara dengan Ban Shen lagi. Dengan itu, dia selalu mencari alasan untuk menolak kegiatan kelas, dan juga ajakan dari siswa lain di kelas A yang membuat Ban cukup tidak sabar. Saat dia sedang membagikan buku catatan di sekitar kelas, beberapa gadis bergosip mengatakan bahwa tidak peduli apa yang coba dilakukan Wei Xia, bahkan dengan nilai tinggi itu tidak akan pernah mengubah fakta bahwa dia adalah murid kelas F karena dia hanya tahu cara belajar, dan keluarganya tidak punya uang atau kekuasaan. Mo bertanya apakah Xia baik-baik saja dengan rumor ini, menyuruhnya untuk tidak khawatir karena sudah biasa bagi gadis-gadis itu untuk melakukan hal tersebut, tapi mereka akan segera berhenti. Namun sang protagonis tidak mau menunggu dan mengatakan bahwa kali ini dia tidak akan menoleransinya. Berbicara dengan lantang, dia mengatakan bahwa perilaku semacam ini sangat tidak dewasa, dan kebutuhan untuk merendahkan orang lain demi mendapatkan rasa superioritas palsu bahkan lebih buruk lagi. Dan rasa senang yang konyol ini biasanya datang dari reaksi yang kuat dari pihak lain. Namun dia tidak akan memberikan kesenangan itu kepada gadis-gadis itu. Merasa jengkel dan tidak mengerti mengapa Xia merespons seperti itu, gadis-gadis itu memutuskan untuk meninggalkan kelas. Mereka akhirnya menabrak Ben di pintu keluar. Mereka saling menatap sejenak tapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Kemudian Xia meminta Mo untuk menyelesaikan pembagian tugas, karena dia perlu ke kamar mandi melewati Ben lagi tanpa mengatakan apa-apa atau menatapnya. Memikirkan situasinya, dia menyadari bahwa meskipun menghindari Ben dengan segala cara, dia tampaknya merasa semakin cemas dan kesulitan mengendalikan emosinya. Di tengah jalan dia akhirnya bertemu dengan Ming, dan bertanya apakah dia habis berkelahi dengan seseorang yang dia benarkan mengatakan itu adalah geng dari sekolah lain yang suka mencari masalah. Dengan cepat sang protagonis mengatakan dia akan pergi ke UKS untuk mengambilkan obat untuknya yang membuatnya khawatir karena sudah hampir waktunya masuk kelas. Dan Ben di pintu kelas akhirnya menyaksikan seluruh percakapan ini beberapa saat setelah kelas dimulai. Wei Xia bergegas masuk ke kelas dan guru menegurnya karena terlambat. Salah satu anak laki-laki di kelas berkomentar bahwa dia terlambat karena pergi mengambil obat untuk teman sebangkunya. Bahkan teman Ben membuat lelucon dengan mengatakan bahwa Xia dan Ming adalah pasangan yang serasi. Tapi dia merasakan tusukan dari punggungnya dan jelas ada yang tidak beres dengan Ban Xing melihat dia kesulitan mengoleskan obatnya. Menggunakan cermin, dia bertanya pada Shay apakah dia melakukannya dengan benar, yang mana Shay jelas melihatnya sangat miring dan memberitahunya bahwa dia bisa membantu mengoleskannya dengan benar. Saat dia mendekat untuk mulai mengoleskan, seseorang memanggil Ming. Itu adalah Ban dengan wajah yang tidak begitu ramah meminta Ming untuk keluar sebentar untuk berbicara dengannya. Ming menanggapinya dengan baik tetapi mengatakan itu aneh, karena biasanya para siswa tidak akan merendahkan diri untuk berbicara dengan orang seperti mereka. Dan berjalan menuju pintu keluar menyuruh Ban untuk mengikutinya yang membuat sang protagonis cemas dan CJ bingung. Lagi pula dia baru saja tiba di ruangan itu. Temannya bertanya-tanya mengapa Ban memanggil Ming untuk berbicara tetapi sang protagonis tidak tahu sama sekali. Kemudian Zia mengatakan bahwa karena Wei Xia akan membantunya menaklukkan Ban, dia sedang menyelidiki beberapa hal di pagi hari dan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, tetapi sang protagonis memotongnya mengatakan dia sangat menyesal tetapi dia tidak akan bisa membantu, yang membuat gadis itu terkejut. Karena tidak mengerti, Wei Xia memberitahu temannya bahwa guru bahasa Mandarin merekomendasikannya untuk berpartisipasi dalam kontes puisi nasional, dan karena itu dia akan sangat sibuk dan tidak akan bisa menemani temannya sepanjang waktu atau bahkan pergi ke klub basket. Merasa lega karena itu, hanya karena dia sibuk, si Jia mengatakan dia sangat mengerti dan akan mendukung temannya 100%. Keduanya menjadi sangat mesra, saling memuji satu sama lain, tetapi pada kenyataannya Wei Xia khawatir dan mungkin solusi terbaik memang menghindari Ban dengan segala cara, agar mungkin keadaan akan kembali normal. Kemudian di halte bus angin kencang mulai bertiup dengan mendekatnya topan. Wei Xia berada di halte dengan payung, berbicara dengan bibinya di telepon yang memintanya untuk menjemput sepupunya dari sekolah justru karena cuacanya sangat buruk, dan dia takut sesuatu mungkin terjadi padanya. Begitu dia menutup telepon, angin bertiup sangat kencang hingga membuat payungnya terbalik, dan tiba-tiba sebuah mobil berhenti tepat di depannya. Begitu jendela terbuka, si Jia ada di dalam mobil bersama Ban dan bertanya apakah dia mau tumpangan. Setelah Wei Xia menolak dan mengatakan,
dia harus menunggu bus si Jia tetap bersikeras pada Ban untuk memberi tumpangan pada temannya dan dia sambil melirik berpura-pura tidak terlalu peduli hanya menyuruhnya masuk ke mobil tetapi sang protagonis menolak, mengatakan dia akan naik bus. Kemudian dia meminta sopir untuk jalan meninggalkan sang protagonis. Merasa kesal, dia memutuskan bahwa jika gadis itu terus menghindarinya, dia akan memastikan gadis itu tidak bisa melakukannya jadi dia mengirim pesan ke ponselnya. Menyuruhnya datang ke rumahnya pada hari Sabtu. Saat dia mengetik bahwa dia ada janji dan tidak akan bisa datang, dia mengirim pesan lain yang mengatakan bahwa jika dia tidak datang, dia akan memberitahu si Jia bahwa dia tertarik padanya. Ban sangat bersemangat hanya menunggu balasan Weixia sementara si Jia yang ada di dalam mobil benar-benar diabaikan. Dan bertanya apakah kebetulan Ban sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Dan dia sambil tersenyum mengatakan bahwa sebenarnya sebaliknya terutama karena dia baru saja melihat pesan dari Xia, yang mengonfirmasi bahwa dia akan menepati janjinya. Sementara itu dia menemukan sepupunya di depan sekolah dan menyadari bahwa mulut dan wajahnya memarah. Bertanya apakah seseorang berkelahi atau memukulnya. Tentu saja dia menjawab tidak, dia hanya terluka di jalan dan meminta mereka untuk cepat pulang. Tetapi sebelum mereka pergi, seorang anak laki-laki muncul dengan pisau di tangan mempertanyakan, apakah itu bukan Hang, dan dia juga bertanya siapa gadis cantik itu. Sepupunya berdiri di depan She seolah-olah untuk melindunginya dan menyuruh anak itu untuk tidak mengganggu yang membuat situasinya semakin buruk. Karena anak laki-laki itu memegang pisau dan mulai kesal, teman-temannya menyuruhnya untuk melepaskannya karena hujan turun deras dan saat petir menyambar dengan kencang. Di dekat sana anak-anak itu mulai berlari ke stasiun kereta bawah tanah mengatakan bahwa sepupunya akan menyesal. Sang protagonis menyadari situasinya memperingatkan bahwa dia tidak akan memberitahu bibi mereka tetapi memintanya untuk tidak membuat masalah lagi agar dia tidak terluka. Sepupunya mengatakan dia mengerti dan mengambil tas She. Memberitahu mereka untuk segera pulang. Dalam perjalanan dia berkomentar bahwa ramalan cuaca mengatakan akan sangat dingin akhir pekan ini. Dan bertanya apakah sepupunya berencana untuk keluar, yang dijawabnya bahwa ya dia harus membantu seorang teman dengan pekerjaan rumah. Ketika akhir pekan tiba, Zia berada di depan pintu. Ban menekan bel. Tetapi dia tiba-tiba muncul di belakangnya membukakan pintu agar dia bisa masuk ke rumah besar itu, yang bahkan memiliki kolam renang. Ban mengatakan bahwa jika dia tertarik, dia bisa menjelajahi rumah itu sesuka hati dan Zia bertanya, apakah benar dia tidak membiarkan sembarang orang masuk ke kolamnya. Mendekatkan dirinya ke telinga Zia, dia tertawa dan bertanya apakah dia mengira dia adalah sembarang orang, yang membuat protagonis cukup malu karena dia berusaha menghindari situasi seperti itu dengannya. Membuka pintu kolam, Ben memberitahunya untuk melihat-lihat. Dan ketika dia sampai di sana, dia terkesan dengan ukuran dan keindahan kolam itu, bertanya apakah dia biasanya sering berenang. Dia menjawab bahwa ketika sendirian terbenam dalam air menahan napas sampai batasnya, memberikan perasaan kebebasan seolah-olah dia meninggalkan seluruh dunia di belakang dan perasaan itu luar biasa. Namun Zia tidak lagi merasakan hal yang sama setelah semua dia teringat temannya yang akhirnya tenggelam karena dirinya. Menempatkan tangannya di punggungnya, Ben bertanya apakah dia ingin mencoba dan kemudian mendorongnya membuatnya jatuh ke arah kolam, tetapi sebelum dia menyentuh air, dia menangkapnya dari belakang memeluknya. Dari belakang bahkan ketika dia melepaskannya, gadis malang itu masih terkejut, berpikir bahwa dia telah jatuh ke kolam. Ben mulai tertawa mengatakan, lucu bagaimana dia sangat ketakutan. Namun Zia merasa kesal dan mengatakan bahwa ini sama sekali tidak lucu. Mengubah topik, dia meminta mereka untuk masuk karena dingin dan segera menyelesaikan masalah pekerjaan rumah. Di kantor, dia memperhatikan beberapa foto yang dia miliki tentang langit berbintang, dan Ben mengomentari bahwa foto ini diambil olehnya di sebuah gunung dan pada hari itu dia berjongkok di tengah malam menderita karena ketinggian. Dan karena itu dia akhirnya tergelincir turun dari lereng dan mematahkan kakinya yang masih memiliki pin logam di tulangnya. Zia terkesan dan mengatakan bahwa dia benar-benar memiliki semangat petualangan. Kasihan reaksi macam apa itu anak muda. Anak itu mematahkan kakinya. Dia memberinya secangkir teh dan sekali lagi dia terharu oleh detail kecil karena teh tersebut berada pada suhu ruangan siap untuk diminum. Ban mengomentari bahwa dia suka mengamati dua satelit kesepian yang saling melindungi. Zia melihat foto itu mengatakan bahwa mereka memang sangat indah. Terbawa suasana, Ben mengulurkan tangannya untuk menyentuh rambut Zia, memperlihatkan sedikit bagian telinganya, yang membuatnya sangat tidak nyaman, dan memintanya untuk tidak menyentuhnya, tetapi kita tahu bahwa sebenarnya itu karena alat bantu pendengarannya. Namun Ben merasa kesal. Setelah semua sepertinya dia memiliki sesuatu yang menular dan bahkan tidak bisa mendekat. Sebuah telepon akhirnya memecahkan suasana canggung antara mereka berdua. Dan itu adalah Bibi Zia yang mengatakan bahwa sepupunya terlibat pertengkaran di sekolah dan dikirim ke rumah sakit tampaknya. Keluarga anak yang bertengkar dengannya memiliki banyak uang dan kekuasaan dan tidak peduli berapa kali bibinya meminta maaf, mereka tidak menerima rekonsiliasi dan mengancam akan menggugat sepupunya yang membuatnya lebih khawatir bahwa ini akan merusak riwayat hidupnya. Dia tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan di masa depan.
Protagonis memberitahu bibinya untuk tidak khawatir karena dia akan pergi ke sana tepat saat ini lalu dia mulai mengemas barang-barangnya. Dan memberitahu Ben bahwa ada masalah di rumahnya, dan mereka bisa menjadwalkan ulang pelajaran untuk hari lain. Pergi dengan cepat, Ben bertanya di mana sepupunya sekolah, dan nama keluarga yang menggugat. Menunjukkan bahwa dia sebenarnya mendengar seluruh percakapan, Zia mengatakan bahwa itu di sekolah 13, dan orang yang dia bertengkar bernama Fang. Ternyata Ben mengenal keluarga ini, dan mengatakan bahwa dia telah berurusan dengan saudara Fang 2 kali, memperingatkan bahwa dia bisa menyelesaikan masalah dengan sepupunya dengan cepat. Protagonis terkesan tetapi tetap saja dia hanya berpaling tanpa mengatakan apa-apa. Sadar kalau sikapnya yang seperti ini sama seperti saat dia mengambil kalungnya yang artinya dia akan menginginkan imbalan. Dan karena tidak mau berutang budi lagi padanya, dia langsung mengambil payungnya dan berkata akan pergi, karena hujan akan segera semakin deras, dan akan semakin sulit untuk keluar. Kesal Ben meneriakkan nama Wei dan bertanya apakah sesulit itu untuk meminta bantuannya, tapi sang protagonis tidak mengatakan apa-apa dan langsung pergi meninggalkan pemuda malang itu sendirian dan kesal. Setibanya di rumah sakit, Jeff menemukan sepupunya di sudut ruangan dan berlari ke arahnya sementara bibinya meminta maaf. Pria itu tampaknya sama sekali tidak mau memaafkan apapun yang terjadi di sana, dan hanya mengatakan bahwa bibinya tidak perlu bicara lagi dan harus bersiap untuk tuntutan hukum. Sambil memohon, sang bibi mengatakan akan membayar biaya pengobatan berapapun jumlahnya jika dia mau menunjukkan sedikit belas kasihan. Tetapi pria itu hanya mengatakan bahwa ini bukan keputusannya melainkan keputusan presdir, dan dia tidak mau melihat mereka lagi. Zia mendekat membantu bibinya untuk berdiri, dan sang sepupu memperingatkan bahwa orang-orang itu sudah pergi dan ibunya tidak perlu memohon lagi menyuruh mereka untuk pulang saja. Merasa kesal dan tidak tahu bagaimana mereka akan menyelesaikan situasi ini,